Karena Ton City tidak pernah menolak siapapun yang ingin masuk, dan karena Ton City menghasilkan banyak produk pohon kuno dengan manfaat yang luar biasa, bisnis di sini selalu sangat makmur. Sebelum Yellow Sands datang, ada banyak pedagang yang datang dan pergi ke sini, dan beberapa bahkan datang jauh-jauh dari kota lain hanya untuk membeli produk khas kota dan membawanya kembali ke kota mereka sendiri untuk dijual. Di antara semua produk yang diproduksi di Ton City, yang paling terkenal adalah berbagai obat penyembuh. Dari obat hemostatik dengan kualitas terendah hingga obat ajaib dengan kualitas tertinggi yang dapat menghidupkan kembali orang mati, Ton City memiliki semuanya. Tentu saja, banyak orang datang ke tempat yang bagus seperti itu. Tang Ao berdiri di pintu masuk kota Ton, melihat tanda-tanda orang yang datang dan pergi. Dia tidak dapat membayangkan bahwa di luar kota, langit dipenuhi pasir kuning, pemandangan kiamat yang lengkap. Mungkin orang-orang di sini telah sepenuhnya melupakan seperti apa dunia luar, seolah-olah mereka tinggal di surga. Tempat ini sangat ramai, Saudara Tang. Ini tempat yang bagus. Mantian ikut masuk dan berkata dengan jujur saat melihat pemandangan itu. Sayang sekali tidak banyak tempat seperti ini, dan tempat-tempat seperti ini tidak akan bertahan lama. Chen Qingzi juga masuk. Nada suaranya terdengar agak dingin. Sambil berbicara, dia melirik Tang Ao. Dia menatap kemakmuran dan ketenangan di depannya tanpa rasa kasihan. Semoga saja tidak sampai seperti itu. Tang Ao mendesah dalam hatinya. Batu ajaib kedua ada di Ton City. Jika dia ingin mendapatkan batu ajaib itu, pasti akan terjadi perang. Begitu perang dimulai, pemandangan di depan matanya kemungkinan besar akan hancur. Dia tidak ingin melihat pemandangan itu. Chen Qingzi melangkah masuk. Pada saat yang sama, terdengar suara dingin menurut aturan orang-orang pohon, tempat tinggal kami berada di No. 34, Land 12, East Street. Kami akan pindah hari ini dan mulai bekerja besok untuk membayar pajak masuk kota. Jantung Tang Ao sedikit tergerak dan ia segera mengikutinya. Mentian menjerit dan juga mempercepat langkahnya. Para prajurit Hell Army mengikutinya dari belakang. Mereka berkumpul dan tujuan akhir mereka adalah tempat yang sama. Begitu banyak orang yang berjalan di kota itu benar-benar menarik perhatian. Orang-orang yang lewat menatap mereka dengan berbagai macam makna di mata mereka. Tang Ao berjalan maju di sepanjang jalan dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah masuk jauh ke dalam kota, dia tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Mereka tampaknya tidak tahu di mana jalur ke-12 East Street berada. Kebetulan saja semua orang telah menempuh perjalanan jauh dan merasa lapar, jadi mereka menemukan toko terdekat dan masuk ke dalam toko. Puluhan orang tiba-tiba memenuhi tempat berukuran sedang itu. Pemiliknya senang tetapi juga sedikit gugup. Tang Ao memesan makanan dan duduk di meja bersama Mentian dan dua orang lainnya, sementara yang lain duduk. Setelah beberapa saat, semangkuk mie panas pun tersaji. Tang Ao menghentikan pelayan dan bertanya, "Permisi, di mana jalan timur ke-12? Para tamu yang terhormat, apakah Anda baru di sini? Apakah Anda belum pernah ke Ton City sebelumnya?" Pelayan itu melihat lagi dan berkata kepada Tang Ao sambil tersenyum. "Ini pertama kalinya aku ke sini, ada apa?" Tang Ao tampak biasa saja. Sambil berbicara, dia melirik ke jalan di luar. Dia merasa seolah-olah ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan, mengawasi setiap gerakan mereka, tetapi ketika dia menoleh, orang itu langsung bersembunyi lagi. "Sekilas aku tahu kau pendatang baru di sini. 12 gang di jalan timur memang khusus disiapkan untuk para pekerja keras di kota ini. Orang-orang yang tinggal di sana harus pergi ke Baisulin untuk bekerja setiap hari. Kau, sebagai tamu, harus berhati-hati. Tempat itu bukan tempat yang baik," kata pelayan itu sambil melihat sekeliling lalu berbisik. "Kudengar semua makhluk di Baisulin ingin memakan manusia. Para pekerja yang dulu bekerja di sana menghilang setiap beberapa hari. Mereka semua digunakan sebagai pupuk untuk bunga. Jika kau tidak berhati-hati, akan sulit bagimu untuk keluar hidup-hidup." "Apakah ada hal seperti itu?" Tang Ao sedikit mengernyit saat mendengar ini, dan bertanya kepada pelayan dengan tidak percaya, "Bukankah kita hanya akan bekerja?" "Hei, tamu, kamu terlalu naif. Pikirkanlah, ketika kamu memasuki kota, penjaga pohon tua memintamu untuk membayar saripati kehidupan. Saripati kehidupan adalah hal yang sangat berharga dan langka. Bagaimana mungkin kerja keras yang sederhana dapat menggantikannya? Selain itu, kota Ton menghasilkan obat-obatan suci dengan khasiat yang luar biasa. Semua bahan obat ditanam di Hundred Woods. Bagaimana mungkin tanaman biasa menghasilkan bahan obat yang begitu bagus? Semuanya diberi saripati kehidupan." Saat pelayan itu sedang berbicara, tiba-tiba dia mendengar suara marah di belakangnya berteriak, "Apa yang kau gumamkan? Keluar dari sini!" Seorang pria setengah baya gemuk dengan telinga besar datang,
mengulurkan tangannya yang gemuk, mencengkeram telinga pelayan itu dan menariknya, menendangnya di pantat, dan menendangnya kembali ke dapur. Pria setengah baya itu berkata dengan senyum minta maaf di wajahnya. Maaf, para tamu, pelayan saya punya masalah dengan otaknya dan suka berbicara omong kosong sepanjang hari. Jangan percaya padanya. Apakah Anda akan pergi ke 12 Tehlen East Street? Ya, tolong tunjukkan jalannya, bos. Hati Tang Ao sedikit tergerak, dan dia berkata kepada pria paruh baya itu dengan wajah tenang. Hei, Tuan, Anda sangat sopan. Saya tidak punya petunjuk arah yang jelas. Gang 12 East Street mudah ditemukan. Cukup berjalan di sepanjang jalan ini sampai ujung lalu belok kiri. Jalan yang Anda tuju disebut East Street. Masuklah ke dalam dan batang pohon ke-12 di sebelah kiri adalah Gang 12. Pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum, dan melanjutkan rasanya enak, kan? Ya, terima kasih banyak, penjaga toko. Tang Ao mengangguk sedikit dan menjawab dengan senyum tipis di wajahnya. Baguslah, silakan menikmati hidangan Anda, Tuan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, hubungi saja saya dan saya akan segera datang. Pria paruh baya itu pun berlalu. Saudara Tang, apakah menurutmu pria gendut ini berbohong kepada kita setelah pria paruh baya itu pergi? Men Tianchai mengangkat kepalanya dan bertanya. Entahlah, kau akan tahu saat kau sampai di sana. Ada cahaya yang dalam di mata Tang Ao. Ia tahu sejak awal bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia tidak tahu seberapa kuat penguasa kota Ton, tetapi dalam hal waktu dan tempat, ia sudah memiliki semuanya. Setelah makan malam, rombongan itu berjalan dengan gagah menuju lokasi East Street Lane 12 seperti yang ditunjukkan oleh penjaga toko. Ketika mereka tiba di lokasi, mereka melihat ke sepanjang batang pohon dan melihat bahwa East Street Lane 12 adalah batang pohon yang menggantung dengan cabang-cabang yang menjulur keluar di kedua sisinya. Ada cabang-cabang dan daun-daun yang saling bertautan, dan satu persatu rumah pohon sederhana dapat terlihat. Tang Ao dan kelompoknya yang terdiri dari puluhan orang memenuhi gang ke-12 East Street. Setelah masuk, Tang Ao meminta prajurit lainnya untuk mencari tempat beristirahat. Setelah berjalan di pasir kuning begitu lama, mereka sudah sangat lelah. Tang Ao dan Men Tian masuk ke rumah pohon di pintu masuk. Tang Ao tinggal di sana, jadi tidak peduli siapa yang ingin masuk, mereka harus melewatinya. Saudara Tang, menurutmu di mana penguasa kota akan menyembunyikan benda-benda itu? Man Tian bertanya dengan acuh tak acuh sambil duduk di dahan pohon yang kasar. Itulah yang ingin ku ketahui juga. Seseorang telah mengikuti kita sejak kita datang. Pertarungan di kota Black Rock sangat sengit. Meskipun tertutup pasir kuning, mungkin saja kita masih bisa mendeteksi sesuatu di sini. Kata Tang Ao sambil mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit hawa dingin di dadanya. Dengan sedikit gerakan di hatinya, dia mengeluarkan batu ajaib di tempat dia meletakkannya. Dia melihat ada cahaya redup yang berkedip di batu ajaib itu. Sejak penguasa kota Blackstone dan Blood Demon meninggal bersama, batu suci itu jatuh dan tidak bereaksi sama sekali, seperti batu biasa. Mereka baru saja memasuki Ton City, tetapi tiba-tiba bereaksi. Hal ini membuat Tang Ao lebih waspada. Esensi bintang dalam tubuhnya berubah, menutupi batu suci dan menghalangi cahayanya. Melihat ini, Men Tian terkejut dan berkata, Saudara Tang, apa yang terjadi? Mengapa benda ini begitu terang? Aku juga tidak tahu, tapi batu dewa bereaksi saat aku baru saja masuk. Kurasa itu ada hubungannya dengan batu dewa di sini. Mungkin ada semacam hubungan antara batu dewa yang tidak kita ketahui. Batu di tanganku menyala, jadi kurasa batu di tangan penguasa duri juga akan menyala. Saat dia berbicara, jejak kekhawatiran muncul di hati Tang Ao lagi. Ton City berbeda dari Blackstone City. Tidak ada musuh di sekitar, dan kemampuan kendali Lord of Ton City bahkan lebih kuat. Pohon kuno ini masih hidup, dan mengandung kekuatan yang aneh dan kuat. Jika mereka ditemukan oleh penguasa kota Ton terlebih dahulu dan diserang terlebih dahulu, kemungkinan serangan balik yang berhasil akan sangat kecil. Selain itu, sebelum memasuki kota, mereka meminum getahnya. Tang Ao merasa bahwa getah itu sendiri jelas tidak sederhana. Memikirkan hal ini, Tang Ao berkata kepada Man Tian dan Chen Qingzi. Saudara Man Tian, Saudara Chen, kalian harus kembali secepatnya dan mencari cara untuk mengeluarkan getah yang kalian minum saat memasuki kota. Aku merasa jika benda itu tertinggal di dalam tubuh, akan ada masalah besar. Jangan khawatir, Saudara Tang. Tubuhku kebal terhadap semua racun. Tidak peduli racun jenis apapun, aku tidak peduli. Men Tian berkata dengan acuh tak acuh, tapi, anak manis, kamu cantik dan lembut. Aku tahu kamu tidak memiliki daya tahan yang kuat terhadap racun. Jadi,
Sebaiknya kamu segera kembali dan melakukan detoksifikasi. Manzi, apa yang kau katakan? Apakah kau ingin bertarung? Ekspresi Chen Qingzi berubah dingin ketika mendengar itu, dan dia menatap Mantian dengan mata setajam pedang. Baiklah, ayo pukul aku. Tanganku gatal akhir-akhir ini. Mantian segera berdiri, menggosok tangannya dan menatap Chen Qingzi. Baiklah, saudara Mantian, saudara Chen, berhentilah sejenak. Sekarang musuh berada dalam kegelapan dan kita berada dalam cahaya. Situasinya masih belum jelas. Mari kita berhenti membuat masalah. Lebih baik berhati-hati. Mari kita kembali dan mempelajarinya. Tang Ao meraih keduanya dan berkata, membosankan sekali. Apakah kita akan pergi ke Baisulin itu besok? Mantian duduk dengan ekspresi bosan di wajahnya. Ayo kita pergi dan lihat rahasia apa yang tersembunyi di kota berduri ini. Tang Ao berkata dengan tegas, saudara Chen, aku akan menyusahkanmu untuk memperhatikan malam ini dan melihat siapa yang mengikuti kita. Jika itu manusia pohon, kita perlu bersiap lebih awal. Pasir kuning memenuhi langit, menutupi sinar matahari dan menghalangi jarak. Malam tiba-tiba tiba, dan hanya bintang-bintang yang dapat menembus dunia yang redup ini, membawa sendewa kesejukan ke dunia. Ini adalah satu-satunya hal yang tersisa di dunia selain kehancuran kegelapan. Tang Ao duduk bersila dengan tenang di atas ranjang sederhana yang terbuat dari ranting dan tanaman merambat yang sudah mati, dengan mata terpejam. Cahaya bintang berubah menjadi untaian kekuatan asal bintang dan meresap ke dalam tubuhnya. Cahaya bintang perlahan menyebar di tubuhnya, dari perut hingga dada, dan tubuh dewa aslinya mengembun dengan cepat. Pengembangan kekuatan asli berbeda dengan pengembangan kekuatan spiritual, dan juga berbeda dengan studi tentang kekuatan hukum. Pengembangan kekuatan ini tidak memiliki gelombang yang bergejolak seperti sungai dan lautan besar, tetapi seperti hujan musim semi yang lembut yang membasahi segalanya dengan tenang. Cahaya bintang seperti harapan dalam kegelapan, perlahan-lahan memberi Tang Ao lebih banyak kekuatan dan keyakinan. Ia melihat ke dalam, dan indranya terus menembus ke setiap sudut tubuhnya. Daging dan darah yang disinai oleh cahaya bintang terus membesar di depan matanya, seperti ladang bintang yang terbentang di depan matanya. Inilah kekuatan sejati dari tubuh ilahi asli yang dipadatkan dari bintang-bintang. Tubuhnya berubah menjadi bidang bintang, yang terus berkembang, dan tubuhnya akan menjadi dunia yang tak berujung. Ketika tubuh ilahi asli sepenuhnya terkondensasi, setiap gerakan dan setiap napasnya akan bergema dengan dunia langit berbintang, membawa kekuatan tak terbatas. Kabut hijau samar tersembunyi jauh di dalam tubuhnya, terus-menerus memperkuat daging dan darahnya sekaligus terus-menerus mengikisnya. Ini adalah kekuatan obat dari getah yang tersisa di tubuhnya. Itu adalah obat ajaib untuk melembutkan tubuh, tetapi juga racun yang sangat beracun. Hati Tang Ao sedikit tergerak, dan dia merasakan kekuatan asal-usul bintang mendekati kabut hijau, dan mengeluarkannya dari daging dan darahnya sedikit demi sedikit. Proses ini tidak mudah. Setelah diperkuat oleh kabut, esensi daging dan darahnya terkondensasi dan sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan asal-usul bintang, sulit untuk menyerangnya. Ia hanya dapat menggerogoti daging dan darah sedikit demi sedikit dan mengembang sedikit. Bagi praktisi biasa, efek pendinginan tubuh dengan getah pohon sangatlah kuat. Mereka tidak dapat mengolah kekuatan hukum, dan bahkan lebih sulit untuk merasakan kekuatan asal-usul. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memadatkan tubuh asli mereka. Kekuatan tubuh fisik mereka adalah satu-satunya cara mereka untuk berkultivasi. Pemahaman seni bela diri tidak ada hubungannya dengan sistem energi dan sistem hukum. Itu hanyalah seni bela diri tertinggi dan tubuh fisik tertinggi. Inilah jalan yang ditempuh Mantian. Di benua Zhenwu, ada juga pejuang yang menempuh jalan ini. Mereka menyebutnya puncak seni bela diri. Mereka menggunakan tubuh fisik mereka untuk menerobos Dao dan melepaskan diri dari batasan langit dan bumi. Jalan ini jauh lebih sulit daripada jalan memahami hukum dan merasakan asal-usul. Orang-orang yang sukses tidaklah langka, tetapi sangat sedikit sehingga mereka hampir tidak ada. Dengan kelebihan alami sebagai orang barbar, ditambah dengan bakat hebat dan sumber daya yang cukup, Mantian telah berlatih di jalur ini hingga sekarang, tetapi belum mampu mencapai level tertinggi. Hari kesuksesan bahkan lebih jauh. Ini menunjukkan betapa sulitnya menembus tubuh fisik. Bagi Tang Ao, efek penempaan tubuh dari getah itu menghalangi penempaan tubuh dewa aslinya, dan ia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkannya. Ada banyak kabut di tubuhnya, dan itu sangat besar. Bagi Tang Ao, ini adalah proyek besar. Chen Qingzi berdiri di bawah langit malam, memegang pedang di tangannya, menatap ke kejauhan dengan tatapan dingin. Semua perubahan halus di sekelilingnya berada dalam persepsinya. Dipercaya oleh Tang Ao,
dia menunggu di sini sampai orang yang memata-matai mereka muncul, dan pada saat yang sama dia juga menyempurnakan niat pedangnya. Bagi Chen Qingzi, hanya ada satu hal di dunia kultivasi, yaitu pedang. Dia sekarang telah mencapai tingkat alam pedang yang sempurna. Dengan pedang di tangannya, tidak ada apapun di antara langit dan bumi yang dapat menghentikannya. Kultivasinya yang sebenarnya seharusnya menjadi langkah selanjutnya dari hati pedang. Begitu hati pedangnya terbentuk, dia tidak lagi membutuhkan pedang di tangannya. Hatinya adalah pedang, dan hati pedangnya berasal dari niat pedang. Jadi yang dia butuhkan bukanlah memadatkan energi dan merasakan hukum, tetapi memperkuat hati pedangnya, meredam niat pedangnya, dan terus-menerus memengaruhi batasan dunia padanya. Bila hati pedang dan niat pedangnya dapat menembus batasan langit dan bumi, serta melayang di antara langit dan bumi, bila ia telah mencapai alam hati pedang abadi, maka kekuatannya pun akan semakin meningkat. Oleh karena itu ia gemar menyendiri di kolong langit, tiada henti bertarung dengan langit dan bumi, karena itulah latihannya. Kota Ton sunyi di bawah malam, tanpa suara atau tanda-tanda aktivitas manusia. Kota itu tampak telah menjadi kota mati, tetapi di bawah persepsi pedang yang kuat, Chen Qingzi dapat mendengar suara napas yang rendah dan tidak jelas, disertai dengan suara ranting dan daun pohon yang tumbuh perlahan. Pohon kuno itu hidup, dan terus memperluas wilayahnya. Sinar hijau yang samar mengalir melalui bagian dalam pohon kuno seperti sungai cahaya. Cahaya ini mengandung energi yang sangat besar sekaligus krisis yang besar. Begitu cahaya itu muncul, tidak seorang pun di seluruh Ton City akan mampu menahan kekuatan seperti itu. Mantian sedang berbaring di dahan pohon sambil mendengkur keras. Dengkurannya dapat terdengar bahkan dari kejauhan. Pria kekar seperti dia tidak akan pernah merasa lelah meskipun tidak tidur. Namun begitu mendapat kesempatan, Mantian akan tertidur tanpa ragu. Seolah tak ada yang bisa menghentikannya dari tidur, Chen Qingzi tentu saja bisa merasakan dengkuran yang berasal dari Mantian, yang seperti nangui mati. Dia mengerutkan kening, melirik ke arah itu, dan dengan dingin melontarkan dua kata Manzi. Mantian adalah seorang barbar dan putra tertua dari penguasa alam barbar. Ia memiliki tubuh dan darah yang kuat. Latihannya sendiri memungkinkan daging dan darahnya tumbuh terus-menerus dan mencapai titik puncak. Saat tidur, tubuhnya juga terus tumbuh dan menempa, jadi saat ia tidur, ia sedang berlatih. Pada paruh kedua malam itu, Chen Qingzi yang berdiri di atas dan Tang Ao yang sedang memadatkan tubuh dewa aslinya di dalam rumah membuka mata mereka pada saat yang sama dan melihat ke arah yang sama. Sosok gelap berjalan ke arah mereka dari seberang jalan. Tekanan samar keluar dari tubuh sosok itu, menutupi seluruh 12 jalan di jalan timur. Orang ini datang untuk mereka. Sosok gelap itu berjalan ke pintu masuk gang ke-12 di jalan timur. Tang Ao menarik napas dalam-dalam, berdiri, berjalan keluar dari rumah kayu, dan berdiri di depannya. Dengan tatapan dingin di matanya, dia menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan, Anda telah mengikuti kami selama sehari. Apa yang bisa Anda ajarkan kepada kami?" Pria itu menatap Tang Ao. Meskipun dia terbungkus jubah kaki, Tang Ao masih bisa yakin bahwa dia adalah seorang pejuang ras manusia, dan jelas bukan manusia pohon atau ras lainnya. Pada saat yang sama, Tang Ao juga bisa merasakan kekuatan hukum mengalir perlahan di tubuhnya. Ini adalah orang pertama yang dilihat Tang Ao di tempat yang tidak ada yang dapat menyerap kekuatan hukum. Reaksi pertamanya adalah bahwa orang ini adalah seorang master dari Menara Samsara. Di tempat yang tidak ada, tampaknya hanya keberadaan Menara Samsara yang menyediakan cara untuk mengolah kekuatan hukum. "Apakah kamu mengambil batu suci dari kota batu hitam?" Suara samar terdengar dari balik jubah kaki. Pria itu sama sekali tidak bermaksud untuk berbasa-basi. Dia langsung ke pokok permasalahan begitu dia membuka mulutnya, seolah-olah dia telah memegang Tang Ao dalam genggamannya. Sosok Chen Qingzi jatuh dari atas dan berdiri di samping Tang Ao, memegang pedang di tangannya dengan niat pedang yang goyah. Pada saat yang sama, dua orang lainnya yang juga mengenakan jubah kaki berjalan keluar dari kegelapan dan mengelilingi mereka berdua. Niat membasmi langsung meledak. "Aku yang mengambilnya. Itu urusan kota batu hitam kita, bukan urusanmu." Tang Ao tidak menghindar. Pihak lain jelas telah mengunci keberadaan batu ajaib itu. Bahkan jika dia tidak mengakuinya, pihak lain tetap tahu bahwa batu ajaib itu ada padanya. Batu suci itu hanya milik Menara Samsara, hanya milik Samsara, bukan milik kota manapun, apalagi milik siapapun. "Serahkan saja dan aku bisa menyelamatkan nyawamu." Pria itu berkata dengan ringan, nadanya tidak tergesa-gesa atau lambat, setenang seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. "Oh, bagaimana jika aku tidak mau menyerahkannya? Apa yang akan kau lakukan?" Tang Ao menyipitkan matanya sedikit,
dan kekuatan asal-usul bintang di tubuhnya mulai beredar. Dia menatap pria itu dan berkata, batu suci itu milik kota batu hitam, dan itu hanya bisa berada di tangan orang-orang di kota batu hitam, bukan di menara samsara. Kalau begitu kau mati. Begitu pria itu selesai berbicara, kekuatan hukum yang melonjak muncul dari tubuhnya dan langsung menyerbu ke arah Tang Ao. Cahaya kaki langsung menerangi seluruh 12 jalur di East Street. Tang Ao juga bergerak pada saat yang sama. Titik-titik cahaya berkumpul di tangannya dan berubah menjadi bidang berbintang, yang ditembakkannya ke arah pria itu. Cahaya bintang dan cahaya oker saling bertabrakan tanpa mengeluarkan suara apapun. Lingkaran gelombang udara langsung meletus, merobek cabang-cabang di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Dua sosok lainnya juga bergerak. Mereka melesat dan terbang ke arah Tang Ao, dan pada saat yang sama menembakkan dua sinar cahaya dengan warna yang berbeda. Sosok Chen Qingzi melesat, dan pedang di tangannya terhunus. Cahaya pedang dingin itu melesat dan menghalangi salah satu sinar cahaya dan juga menghalangi pria itu. Sinar cahaya yang tersisa jatuh pada Tang Ao, dan bidang bintang tiba-tiba muncul di belakang Tang Ao. Cahaya itu tenggelam ke dalam bidang bintang dan menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah muncul. Hah, hukum bintang. Siapakah pria di depan Tang Ao mengeluarkan suara terkejut saat melihat ini. Kekuatan dingin tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan cahaya kuning kecoklatan menyala, menutupi Tang Ao. Pria di belakang juga mendekat, dan mengulurkan tangan pucat dari balik jubah hitam dan meraih punggung Tang Ao. Ada cahaya tajam di telapak tangannya. Jika dia menangkapnya, itu pasti akan melewati pikirannya. Pada saat ini, sosok merah menyala seketika, dan Mantian, dengan panas yang keluar dari seluruh tubuhnya, bergegas keluar dan berdiri di belakang Tang Ao. Pria itu meraih Mantian, tetapi Mantian tidak bereaksi sama sekali. Dalam kegelapan yang sunyi, sebuah kesempatan dingin tiba-tiba muncul. Jika seseorang mengambil langkah yang salah, ia akan tercabik-cabik dalam kesempatan ini. Mantian menangkis cakar pria itu, dan kemudian ia bertarung dengan pria itu dalam sekejap. Sosok merah itu terus meledak dengan gelombang udara yang mengerikan. Pria itu jelas belum pernah bertemu dengan makhluk sekuat Mantian. Meskipun dia memiliki kekuatan hukum, dia tidak mampu melawan tubuh Mantian. Dalam sekejap mata, dia ditekan oleh Mantian dan tidak dapat mengerahkan kekuatan yang cukup. Rasanya seperti sedang ditatap oleh binatang buas dan dikejar kemana-mana. Untungnya, kecepatan dan reaksinya sangat cepat, dan Mantian tidak dapat menangkapnya untuk sementara waktu. Di sisi lain, pertarungan antara Chen Qingzi dan orang lain tampak jauh lebih indah. Sosok keduanya terus berkelebat dan terbang di bawah langit malam, seperti dua burung dengan warna yang berbeda. Setiap tabrakan akan meledak menjadi cahaya yang cemerlang dan terang, seperti kembang api yang cepat berlalu. Asal-usul bintang dalam tubuh Tang Ao terus-menerus terkumpul, dan kekuatan asal-usul terus-menerus terkompresi. Medan bintang di belakangnya secara bertahap menjadi lebih padat dan jernih, seolah-olah aura langit berbintang yang luas dan mendalam meledak keluar dari tubuh Tang Ao. Cahaya kaki di sekitar pria itu terus-menerus terkompresi di bawah tekanan asal bintang Tang Ao. Kekuatan hukum berjalan hingga ekstrim dan berada pada level yang sama dengan kekuatan asal. Sebelumnya, kekuatan hukum tidak dapat bersaing dengan kekuatan asal. Siapa kamu, mengapa kamu memiliki hukum bintang yang begitu kuat? Pria itu berbicara dengan suara terkejut, menatap Tang Ao. Berasal dari menara samsara, dia selalu sangat bangga. Di matanya, tidak ada tempat di dunia yang dapat dibandingkan dengan menara samsara. Kecuali menara samsara, tempat-tempat lain adalah tempat-tempat yang kotor. Mereka dikutuk oleh samsara dan berlama-lama di pasir kuning, seperti tikus yang menunggu kematian, menggeliat dan berjuang keras dalam kegelapan, tetapi mereka tidak akan pernah bisa lepas dari nasib kerusakan. Hanya di menara reinkarnasi orang-orang dapat memiliki kemungkinan untuk bersendewa dengan hukum dan mendekati hukum. Hanya dengan mempercayai reinkarnasi, seseorang dapat memperoleh berkah reinkarnasi dan dengan demikian memperoleh kekuatan reinkarnasi dan benar-benar hidup di dunia ini. Orang-orang dan kehidupan lainnya kotor dan tidak memiliki nilai keberadaan. Di matanya, Tang Ao adalah seorang pencuri, orang tercela yang berani mencuri kekuatan reinkarnasi dan kekuatan hukum. Ini adalah penghujatan terhadap reinkarnasi. Menara reinkarnasi pasti akan turun untuk menghakimi dan memusnahkannya dari dunia ini. Memikirkan hal ini, gelombang kekuatan hukum muncul di tubuhnya, dan cahaya berwarna oker menyembur keluar, menutupi Tang Ao. Biarkan dia dimusnahkan di bawah cahaya hukum. Hanya kematian yang dapat menebus dosanya, dan hanya pemusnahan yang dapat memurnikan dunia ini. Merasakan perubahan kekuatan pria ini, Tang Ao mencibir dalam hatinya. Dia telah melihat banyak orang seperti ini.
Mereka selalu berpikir bahwa mereka adalah makhluk paling mulia di dunia. Semua orang yang menentang mereka dan memiliki ide yang berbeda dari mereka adalah hina dan harus disingkirkan. Sayangnya, dia melebih-lebihkan kekuatan dan kendalinya atas hukum. Energi asal-usul bintang berubah, dan cahaya bintang yang terang bersinar dari tangan Tang Ao. Dengan mata sedikit menyipit, Tang Ao menatapnya dan berkata, hukum ada di dunia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Kamu bisa berlatih, jadi mengapa kita tidak bisa berlatih? Bukan hanya aku yang berlatih, tetapi aku juga lebih dekat dengan esensi hukum daripada kamu. Begitu dia selesai berbicara, cahaya bintang di tangan Tang Ao mengenai pria itu. Cahaya terang itu langsung meledak, dan energi yang melonjak hampir menelan pria itu sepenuhnya. Pada saat ini, cahaya hijau tiba-tiba menyala, menghalangi cahaya bintang dan pria itu. Pada saat yang sama, terdengar suara gemerisik di sekitar, dan cabang-cabang di sekitarnya tiba-tiba tumbuh liar. Batang-batang yang tebal langsung terbentuk dan berubah menjadi sangkar pohon besar, menutupi seluruh 12 jalur East Street. Pohon-pohon segera menutupi segalanya, bahkan cahaya bintang di luar pun terhalang oleh dahan dan dedaunan yang lebat. Kegelapan langsung menyelimuti tempat itu, dan pada saat yang sama, tekanan yang sangat kuat meletus. Hati Tang Ao sedikit mencelos, dan penguasa kota Ton mengambil tindakan. Cahaya hijau samar menyala di antara Tang Ao dan pria itu. Bunga merah muda kecil tumbuh perlahan di bawah cahaya hijau, lalu mekar dengan cepat. Titik-titik cahaya menyala dari bunga kecil itu. Lalu Tang Ao merasakan energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir di bawah kakinya. Ketika melihat ke bawah, saya melihat cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya menyala di antara cabang-cabang pohon. Semua cahaya ini diserap ke dalam bunga kecil itu. Setelah energi diserap ke dalamnya, bunga itu perlahan mekar, dan napas yang sejuk menyebar. Chen Qingzi dan Mantian mendarat di samping Tang Ao pada saat yang sama. Napas dingin dan arus hangat mengelilingi Tang Ao. Suara Mantian yang datar terdengar, "Saudara Tang, benda apa ini? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul?" Kekuatan hukum kayu. Tang Ao berkata dengan suara yang dalam, matanya tertuju pada bunga yang mekar di depannya. Dua sosok yang bertarung melawan Mantian dan Chen Qingzi juga mendarat di samping pria di seberang Tang Ao. Aura yang bergejolak melintas dari pria itu, dan suara dingin terdengar. "Ton, apakah kamu yakin ingin melawan Menara Samsara dan melanggar keinginan Samsara? Kapan Menara Samsara dapat mewakili keinginan Samsara? Haha, ini kota Ton, bukan Menara Samsara milikmu. Di kota Ton, hanya ada satu raja, yaitu aku. Aku tidak peduli apa yang ingin kau lakukan atau apa tujuanmu. Di wilayahku, kau harus mematuhi peraturanku." Bunga kecil itu bergoyang beberapa saat, lalu terdengar suara aneh dari dalamnya, berkata dengan sangat mendominasi, "Jika kamu tidak menerimanya, kamu bisa kembali dan memanggil semua orang dari Menara Samsaramu untuk datang ke sini, dan lihat apakah aku akan takut padamu." Ton, ingat apa yang kau katakan hari ini, kau akan menyesalinya." Pria itu mendengus dingin, dan cahaya oker yang melonjak menyambar tubuhnya. Sosoknya langsung menjulang tinggi dan melesat ke atas kepalanya. Dengan suara keras, cabang-cabang pohon itu tertusuk dan lelaki itu menghilang di langit malam. Dua sosok lain yang mengikutinya juga berubah menjadi dua sinar cahaya dan terbang keluar melalui lubang itu, menghilang dalam sekejap mata. "Siapa kamu? Kenapa kamu tidak pergi saja?" Setelah ketiga orang itu terbang, suara di bunga itu terdengar lagi. "Kami dari kota Batu Hitam, jadi kami memang dari kota Batu Hitam. Tuan kota berkata bahwa di kota Ton, selama kami mematuhi peraturan Tuan kota, kami bisa tinggal di sini. Kami tidak melanggar peraturan Tuan kota, dan kami tidak punya ide lain. Mengapa kami harus pergi?" Tang Ao memperhatikan lelucon itu dengan tenang dan berkata dengan nada yang tidak rendah hati ataupun sombong. "Oh, bagus sekali, tapi aku yang membuat aturan dan aku bisa mengubahnya jika aku mau. Kota ini juga milikku. Jika aku ingin kau tetap tinggal, kau tidak bisa pergi. Jika aku ingin kau pergi, kau tidak bisa tinggal." Xiao Hua tiba-tiba terbang dan melayang ke arah Tang Ao, diikuti oleh suara dingin. "Mungkinkah Tuan Kota masih takut dengan Menara Samsara?" Tang Ao menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu sangat tajam lidahnya. Apakah kamu akan mengatakan aku takut pada Menara Samsara? Itu lucu. Kamu ingin memprovokasiku, tetapi kamu terlalu banyak berpikir. Jika kamu ingin aku menjadi tamengmu dan membantumu menghalangi Menara Samsara, kamu harus membayar harganya. Xiao Hua melayang di depan Tang Ao dan berputar mengelilinginya. "Aku jadi bertanya-tanya, Tuan Kota, berapa harga yang harus kita bayar?" Tang Ao bertanya dengan tenang tanpa mengubah ekspresinya. Tentu saja itu harga yang tidak sanggup kau bayar.
Kata penguasa kota, dan lingkaran cahaya muncul dari bunga kecil itu, menerangi kegelapan di sekitarnya. Di bawah cahaya itu, cabang-cabangnya dengan cepat mundur, dan kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata. Besok aku akan menunggumu di rumah Tuan Kota. Setelah itu, kau akan tahu harga menginap di Town City. Kau punya waktu 1 malam untuk mempertimbangkan apakah kau ingin menginap di sana. Aku sarankan kau kembali ke tempat asalmu. Xiao Hua menghilang sepenuhnya. Tang Ao mengerutkan kening. Dia berbalik dan menatap Mantian dan Chen Qingxi. Mantian berkata dengan suara teredam, "Saudara Tang, siapa yang peduli, kami akan pergi bersamamu besok. Jika kami tidak bisa melakukannya, kami akan mencabik-cabik penguasa kota orang pembawa sial ini." Barbar. Chen Qingxi mencibir dengan jijik, melirik Mantian dari samping, dan berkata dengan nada tenang. "Dasar bocah manis, apa yang kau katakan katakan lagi, percaya atau tidak, aku akan mencabik-cabikmu juga." Mantian menjadi marah saat mendengarnya. Tang Ao mengerutkan kening. Kekuatan penguasa kota Ton bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika dia tiba-tiba menyerang. Terlebih lagi, pohon kuno ini adalah tanah kelahiran penguasa kota Ton. Dia telah menunjukkan kendalinya yang kuat atas pohon kuno itu. Pada saat itu, sirkulasi energi hukum kayu bahkan memberi Tang Ao ilusi bahwa alam kayu telah turun. Penguasa kota Ton telah mendekati alam hukum dalam kultivasinya terhadap kekuatan hukum. Dengan kata lain, penguasa kota Ton setidaknya berada di puncak alam suci. Dia berada di puncak alam suci, 2 alam lebih tinggi dari Tang Ao. Selain itu, yang lain memiliki keuntungan dari segi waktu dan tempat. Bahkan jika Tang Ao memiliki kekuatan asal-usul bintang, dia tidak akan memiliki keuntungan dalam konfrontasi langsung dengannya. Namun, ia harus mendapatkan batu ajaib itu di tangan penguasa kota Ton, jadi ia harus tetap tinggal di kota Ton. Memikirkan hal ini, tatapan Tang Ao tiba-tiba melihat ke arah orang-orang dari Menara Samsara pergi. Mungkin kali ini, ia benar-benar harus meminjam kekuatan Menara Samsara. Dilihat dari apa yang dikatakan ketiganya saat mereka pergi, mereka tidak akan pernah menyerah. Jika dia tidak meninggalkan Town City, orang-orang di Samsara Tower pasti akan mengumpulkan banyak kekuatan dan kembali ke Town City. Awalnya, Tang Ao mengira bahwa kali ini ketika dia datang ke Town City, dia bisa meluangkan waktu, perlahan mendekati penguasa kota, lalu mencari kesempatan untuk mendapatkan batu ajaib dan pergi dengan cepat. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari Menara Samsara telah tiba sebelum dia dan telah menunggunya di sini. Mereka yang datang ke Menara Samsara seharusnya sudah pernah ke kota Batu Hitam dan melihat rerundewanya. Mereka tidak menemukan batu ajaib di sana, jadi mereka menduga bahwa siapapun yang mengambil batu ajaib itu pasti akan datang ke kota Ton, jadi mereka menunggu kedatangannya di sini. Reaksi abnormal dari batu dewa sebelumnya juga seharusnya merupakan hasil kerja mereka. Orang-orang di Menara Samsara lebih mengenal batu dewa dan secara alami memiliki cara untuk mengunci batu dewa tersebut. Yang membuat Tang Ao penasaran adalah karena orang-orang ini bertekad untuk mendapatkannya dan tidak akan pernah membiarkannya hilang di luar, mengapa mereka tidak mengambil tindakan terlebih dahulu. Dengan kekuatan Menara Samsara, jika mereka menyerang kota Batu Hitam terlebih dahulu, mereka seharusnya dapat merebut batu suci dari Batu Hitam dengan mudah. Mengapa mereka harus menunggu sampai semuanya beres sebelum bergegas dan akhirnya kehilangannya? Setelah berpikir lama, Tang Ao masih tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, jadi dia harus menyerah untuk sementara waktu. Bagaimanapun, orang-orang dari Menara Samsara pasti akan kembali, dan Tang Ao harus pergi ke Menara Samsara cepat atau lambat. Sekarang, jika dia dapat menghubungi mereka dan memahami kekuatan mereka, itu akan sangat membantu Tang Ao dalam menghadapi mereka di masa mendatang. Setidaknya dia dapat memahami terlebih dahulu seberapa kuat Menara Samsara itu. Keesokan paginya, seorang penjaga manusia pohon berdiri dengan tenang di luar Lane 12 East Street. Tang Ao merasakan kedatangan manusia pohon itu dan berjalan keluar dari rumah kayu itu. Chen Qingxi dan Mantian juga mengikutinya keluar dan menatap manusia pohon itu pada saat yang sama. Tang Ao melihat penampilan manusia pohon itu, dan hatinya sedikit tergerak. Bukankah ini manusia pohon yang menjaga tangga kayu di bawah? Kemarin manusia pohon itu melirik Chen Qingxi dan Mantian di belakang Tang Ao, dan berkata kepada Tang Ao, penguasa kota telah memerintahkan agar kalian pergi sendiri. Kalian yang lain, tunggu di sini dan jangan diizinkan pergi tanpa izin. Apa katamu bodoh amat John? Dengan perintah penguasa kota. Kita bukan dari Town City, jadi mengapa kita harus mendengarkan perintahnya? Aku akan mengikutimu. Apa yang bisa kau lakukan setelah mendengar ini? Mantian memasang ekspresi mendominasi di wajahnya dan melotot ke arah manusia pohon.
Saudara Mantian, tidak apa-apa. Aku bisa pergi sendiri. Kamu dan saudara Chen, jaga rumah ini. Tang Ao berbalik dan menatap Chen Qingxi. Pada saat yang sama, dia menghibur Mantian, menepuk bahu Mantian dan berkata, Saudara Mantian, aku akan segera kembali. Saudara Tang, Tuan Kota tidak punya niat baik pada pandangan pertama. Tolong biarkan aku pergi bersamamu. Kata Mantian kepada Tang Ao dengan raut wajah khawatir. Dia berbalik dan menatap tajam ke arah manusia pohon dan berkata, Hei, orang menyebalkan, beraninya kau tidak membiarkanku pergi. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Tang Ao tersenyum tipis, tampak santai seperti biasa, dan melanjutkan ini wilayah orang lain, jangan impulsif. Setelah selesai berbicara, Tang Ao mengangguk ke arah Chen Qingxi lagi, lalu berbalik dan berkata kepada manusia pohon silakan pimpin jalan. Manusia pohon itu melirik Mantian, mengangguk, dan berkata ringan ikutlah denganku. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar. Tang Ao mengikutinya dan pergi dengan tenang. Kakak Tang, aku. Mantian ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Chen Qingxi di sebelahnya meliriknya dengan jijik, tetapi berkata orang barbar dan kembali ke rumah kayunya. Setelah mendengar ini, Mantian langsung marah dan berkata, wajah putih kecil, aku pikir kamu ingin mencari masalah, ayo bertarung. Mengikuti manusia pohon dan melihat orang-orang yang datang dan pergi di jalan, hati Tang Ao sedikit tergerak, dan dia bertanya kepada manusia pohon ketika kami datang ke sini kemarin, kamu juga mengantar kami, kan aku tidak punya waktu untuk mengucapkan terima kasih saat itu, terima kasih banyak. Saya bukan tuan, jangan panggil saya seperti itu, panggil saja saya Amu. Kemarin saya kena masalah karena saya membiarkanmu naik ke sini. Seharusnya saya istirahat saja, tapi sekarang Kapten Pengawal berkata bahwa mulai hari ini, selama kamu masih di kota ini, saya akan bertanggung jawab atas semua urusanmu. Manusia pohon Amu berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Dia melirik Tang Ao dan bergumam pelan, jika aku tahu kemarin, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Aku tahu bahwa pasir kuning di luar sana sangat ganas, dan orang yang bisa keluar pasti bukan orang yang sederhana. Oh, liburanku hancur lagi. Saudara Amu, saya minta maaf telah merepotkan Anda. Hati Tang Ao sedikit tergerak ketika mendengar ini, lalu dia bertanya saya ingin tahu apakah penguasa kota meminta saya untuk datang. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Bagaimana aku tahu lagi pula, penguasa kota memintamu untuk datang. Jika kau punya pertanyaan, tanyakan saja sendiri kepada penguasa kota. Kata manusia pohon Amu, melangkah maju dan mempercepat langkahnya. Setelah berjalan beberapa saat, di bawah bimbingan Amu, Tang Ao meninggalkan area jalan kota dan mengikuti batang pohon yang tebal menuju puncak pohon tertinggi di kota. Di ujung batang pohon, pintu masuk ke sebuah kastil muncul di depan Tang Ao. Dua penjaga pohon bersenjata lengkap berdiri di gerbang kastil. Ketika mereka melihat dua orang itu datang, salah satu dari mereka melangkah maju, menatap mereka dengan dingin dan berkata, siapa kalian apa yang kalian lakukan di sini keluar dari sini. Sebagai balasan atas perkataanmu, aku diperintahkan oleh kepala pengawal untuk membawa orang yang ingin ditemui oleh penguasa kota ke sini. Amu memberi hormat kepada pengawal itu dan berbalik untuk bertanya kepada Tang Ao, siapa namamu? Tang Ao. Tang Ao melangkah maju dan menjawab. Namanya Tang Ao, dan penguasa kota memintanya untuk datang. Amu mengangguk, berbalik dan berkata kepada dua orang pohon itu. Masuklah. Penjaga manusia pohon itu menatap Tang Ao dari atas ke bawah sebelum memberi jalan untuknya. Kemudian gerbang kastil di belakangnya terbuka. Tang Ao membungkuk kepada penjaga manusia pohon dan berjalan menuju pintu masuk istana. Manusia pohon Amu tetap berada di luar. Setelah melihat Tang Ao memasuki istana, ia berbalik dan segera pergi menuju kota. Setelah memasuki istana, Tang Ao melihat banyak bunga dan tanaman di seluruh tempat itu. Ruang di dalamnya juga sangat luas, dan tampak seperti surga. Ada juga banyak pelayan manusia pohon yang berjalan-jalan dengan sibuk. Dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, Tang Ao melangkah maju di sepanjang batang pohon di bawah kakinya. Tidak lama setelah dia berjalan, dia mendengar suara samar berkata, naiklah. Begitu suara itu jatuh, batang pohon di bawah kaki Tang Ao tiba-tiba bergerak, dan kemudian tumbuh ke atas dengan cepat, membawa sosok Tang Ao dengan cepat ke pintu rumah pohon di atas. Pintu rumah pohon terbuka. Tang Ao tertegun sejenak, lalu melangkah masuk. Ia melihat sosok tinggi berdiri di depan jendela rumah pohon, menatap langit di luar. Di luar cahaya hijau redup itu, badai pasir kuning mengamuk. Tang Ao berjalan mendekat, membungkuk sedikit pada sosok itu dan berkata, Tang Ao memberi hormat kepada tuan kota. Haha, sekarang setelah kau tahu aku adalah penguasa kota,
bukankah kau cukup tangguh kemarin, kata penguasa kota, tetapi dia tidak menoleh. Dia masih melihat pasir kuning di luar dan melanjutkan, tahukah kau mengapa gurun ditutupi pasir kuning selama 3 bulan setiap tahun? Aku tidak tahu, jawab Tang Ao enteng, sambil cepat-cepat mengamati tata letak ruangan. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hukuman samsara bagi dunia, karena segala sesuatu di dunia ini kotor, dan samsara ingin menghilangkan kekotoran ini dan menjadikan dunia bersih, maka ia meluncurkan pasir kuning. Di pasir kuning, semua hal tidak dapat bertahan hidup dan pada akhirnya akan menjadi bagian dari pasir kuning. Sang penguasa kota mencibir sambil berkata, sampah-sampah di menara samsara itu selalu mengira bahwa merekalah satu-satunya orang bersih di dunia ini. Tuanku, Tuan Kota, Anda menceritakan semua ini kepada saya karena Anda ingin Tang Ao melakukan sesuatu untuk Anda. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dan bertanya dengan ringan. Kamu sedang mengolah kekuatan asal-usul bintang, kan? Tuan Kota tiba-tiba berbalik dan menatap Tang Ao dengan tatapan mata yang dalam. Ya, hati Tang Ao sedikit tergerak saat mendengar ini. Dia terdiam sejenak sebelum menjawab, mungkinkah penguasa kota dan orang-orang di Menara Samsara berpikir bahwa kecuali Menara Samsara, semua orang di dunia yang mempraktikkan hukum atau asal-usul adalah orang sesat dan harus disingkirkan? Tentu saja, orang-orang di Menara Samsara hanyalah sekelompok pengecut. Mereka takut orang lain lebih kuat dari mereka dan takut orang lain akan menggulingkan mereka. Padahal, kata-kata seperti itu hanya untuk menipu anak-anak. Penguasa kota mencibir dan berjalan menuju pintu, lalu melanjutkan, karena kamu memiliki kekuatan asal-usul bintang, tetaplah berguna untuk menjagamu. Jika kamu dapat memenuhi persyaratanku, Menara Samsara tidak akan menjadi masalah. Setidaknya selama badai pasir kuning, kamu dan orang-orangmu dapat tinggal di kota Ton. Mata Tang Ao sedikit berkilat, dan dia mengikuti di belakang penguasa kota. Setelah penguasa kota keluar dari rumah kayu, dia terus berjalan maju. Tang Ao mengikutinya di belakangnya, menyeberangi jembatan kayu yang dipenuhi bunga dan tanaman, dan terus maju. Sebuah rumah pohon kecil dengan bunga-bunga kecil yang tak terhitung jumlahnya di luar yang pernah dilihat Tang Ao sebelumnya muncul di depannya. Penguasa kota berjalan menuju rumah pohon. Dua pelayan pohon yang menjaga di luar rumah pohon membungkuk kepada penguasa kota, mendorong pintu rumah pohon hingga terbuka, minggir, dan Tang Ao mengikuti mereka ke dalam rumah pohon. Di tengah rumah pohon, terdapat sebuah ranjang kayu yang dingin, dan seorang gadis pohon kecil berbaring di ranjang itu dengan mata terpejam, seolah-olah sedang tidur. Penguasa kota berjalan mendekat, memperhatikan gadis pohon kecil itu dengan saksama, lalu cahaya hijau yang lembut dan dingin muncul dari tubuh penguasa kota dan masuk ke dalam tubuh gadis kecil itu. Setelah sekian lama, penguasa kota mencabut lampu hijau itu, menoleh ke Tang Ao dan berkata kekuatan hukum kayu hanya bisa mempertahankan hidupnya, tetapi tidak bisa menyembuhkannya, apalagi membangunkannya. Jadi, aku ingin kamu menggunakan kekuatan asal mula bintang untuk membangunkannya. Kekuatan asal adalah energi paling stabil dan murni di dunia. Ia melambangkan hal-hal yang paling penting. Ia sangat berguna untuk merangsang vitalitas, merangsang pertumbuhan tubuh, dan menyembuhkan luka. Namun, Tang Ao hanya menggunakannya untuk mengobati luka. Kondisi gadis pohon kecil itu jelas bukan luka serius atau koma. Penguasa kota Ton atas hukum kayu telah mencapai puncak pengoperasian hukum tersebut. Selangkah lebih maju dan dia akan mencapai ranah Kaisar Dewa. Terlebih lagi, hukum kayu sendiri adalah hukum yang paling kuat untuk penyembuhan antara langit dan bumi. Bahkan dia tidak dapat melakukannya, jadi bagaimana dia bisa melakukannya? Memikirkan hal ini, Tang Ao menunjukkan rasa malu di wajahnya dan berkata kepada penguasa kota Duri, penguasa kota, bukan berarti aku tidak ingin membantu, hanya saja kultivasiku sendiri tidak cukup, dan kendaliku atas asal-usul bintang belum mencapai titik di mana aku dapat mengoperasikannya dengan bebas. Jika aku tidak hati-hati, itu mungkin menjadi bumerang. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku tahu situasi Xiao Shu lebih dari siapapun. Dia telah terkikis oleh kekuatan hukum, yang telah merusak sumber kehidupannya. Sumbernya tidak mencukupi, jadi dia tidak dapat mengubah atributnya. Kamu menggunakan sumber bintang sebagai panduan untuk membantunya memperkuat sumbernya, dan aku akan membantu dengan vitalitas hukum kayu yang kuat, dan ini akan tercapai. Secercah tekad terpancar di mata Sang Raja Duri, dan dia menatap gadis pohon kecil yang trauma itu dengan cinta yang dalam di matanya. Kalau begitu, Tang Ao akan menuruti perintahmu. Jika ada yang salah, tolong hentikan tepat waktu, kata Tang Ao, lalu berjalan menuju ranjang kayu. Saat sampai di ranjang, dia melirik ke arah penguasa kota Duri. Melihat tidak ada ekspresi aneh di wajahnya, dia mengaktifkan asal-usul bintang di tubuhnya.
Bintang-bintang kecil muncul dari telapak tangan Tang Ao. Melihat wajah gadis kecil yang tenang dan cantik itu, hati Tang Ao sedikit tergerak. Sungguh tidak tepat bagi gadis kecil itu untuk terperangkap oleh kekuatan hukum di usia yang begitu muda dan menderita kesakitan dan siksaan seperti itu. Tidak peduli konflik macam apa yang akan terjadi antara Tang Ao dan penguasa kota Ton di masa depan, itu tidak akan ada hubungannya dengan gadis kecil itu, dan dia seharusnya tidak terpengaruh. Jika dia harus membasmi penguasa kota Ton demi batu ajaib itu, menyelamatkan nyawa gadis kecil itu sekarang dan membiarkannya pulih dapat dianggap sebagai kelegaan bagi Tang Ao. Di bawah kendali Tang Ao, cahaya bintang di tangannya menembus tubuh gadis pohon kecil itu. Kekuatan asal-usul bintang beredar di tubuhnya. Tang Ao juga dengan hati-hati merasakan situasinya. Dilihat dari umpan balik dari asal-usul bintang, vitalitas dalam tubuhnya sangat kuat. Vitalitas yang begitu kuat semuanya berasal dari kekuatan hukum kayu yang kaya. Ini pasti hukum kayu yang telah dipadatkan oleh penguasa kota Ton di dalam tubuhnya untuk mempertahankan hidupnya. Dengan vitalitas yang begitu kuat, selama ada sedikit tanda pembusukan di tubuhnya, vitalitasnya akan segera melonjak, menghilangkan area yang membusuk, dan kemudian menumbuhkan tubuh baru lagi. Akan tetapi, karena vitalitas ini tidak berevolusi dari sumber kehidupan gadis kecil itu sendiri, maka vitalitas tersebut hanya dapat dianggap sebagai kekuatan eksternal. Sumber kehidupannya sendiri sangat kurang. Dengan sumber yang tidak mencukupi, tubuhnya akan terus-menerus menghasilkan energi pembusukan baru, yang menghancurkan tubuhnya. Dengan sedikit gerakan pikirannya, Tang Ao mencoba menambahkan kekuatan asal-usul bintang ke asal-usul gadis kecil itu, dan menggunakan kekuatan asal-usul bintang untuk memadatkan asal-usul kehidupan untuknya. Saat cahaya bintang yang melonjak menyerbu ke dalam tubuh gadis kecil itu, cahaya yang menyilaukan meledak dari tubuhnya. Penguasa kota Ton berdiri di samping dan memperhatikan Tang Ao dengan cemas saat ia mengaktifkan kekuatan asal-usul bintang. Ada sedikit kepanikan di matanya. Selama bertahun-tahun, ia telah mencoba segala cara yang mungkin untuk memadatkan asal-usul kehidupan bagi pohon kecil itu, tetapi apapun yang ia lakukan, ia gagal pada akhirnya. Dia mengolah hukum kayu hingga mencapai puncaknya. Jika dia bisa melangkah lebih jauh, dia akan mampu mencapai alam pohon. Pada titik ini, hukum kayu telah mencapai puncaknya, tetapi masih belum mampu memadatkan asal-usul kehidupan. Dia memikirkannya cukup lama dan akhirnya yakin bahwa hanya asal-usul yang dapat bekerja pada asal-usul dan membantu memadatkan asal-usul, dan kekuatan asal-usul terbaik seharusnya adalah asal-usul kehidupan. Asal-usul kehidupan adalah tingkatan tertinggi dari kekuatan asli di dunia, dan juga merupakan fondasi kehidupan di dunia. Orang yang dapat memadatkan kekuatan asli itu langka, dan hampir mustahil untuk menemukannya. Tidak banyak harapan yang tersisa di hatinya. Kedatangan Tang Ao memberinya harapan baru. Meskipun itu adalah asal mula bintang, bukan asal mula kehidupan, ia tetap harus mencoba. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya. Jika ia membiarkan Tang Ao pergi, ia mungkin tidak akan pernah bisa membangunkan pohon kecil itu. Apakah akan berhasil dan efektif atau tidak tergantung pada apakah kekuatan asal-usul bintang dapat digunakan untuk merangsang asal-usul kehidupan untuk pertama kalinya. Jika berhasil untuk pertama kalinya, bahkan jika semua kondensasi dan pemulihan tidak dapat diselesaikan sekaligus, setidaknya ada peluang. Selama dia bisa perlahan-lahan memadatkan energinya di masa depan, akan selalu ada hari ketika dia akan pulih sepenuhnya. Sebagai eksistensi di puncak alam Roh Kudus dan orang yang sangat kuat yang hampir mengendalikan alam hukum, penguasa kota Ton seperti ayah biasa saat ini. Melihat anaknya di saat yang paling penting, dia merasa gelisah dan sangat tidak berdaya, dan bahkan semburan keringat dingin mulai muncul di telapak tangannya. Cahaya bintang pada gadis pohon kecil itu semakin lama semakin terang, dan bintang-bintang besar perlahan muncul di sekelilingnya. Dia tampak diselimuti oleh langit berbintang, memancarkan aura misterius dan mendalam. Wajah Tang Ao perlahan-lahan menjadi pucat. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan asal-usul bintang untuk memahami dan memadatkan asal-usul kehidupan. Kekuatan itu menghabiskan banyak sekali tekad mentalnya. Dia mengerahkan hampir seluruh energinya untuk itu. Saat pemahamannya semakin mendalam, Tang Ao merasa bahwa jiwanya jatuh ke dalam pusaran gelap. Tidak ada kehidupan atau harapan di pusaran itu, seperti jurang yang putus asa. Dari kedalaman jurang, kekuatan hisap yang sangat besar datang, mencoba menelan Tang Ao sepenuhnya. Dia harus menahan kekuatan hisap yang sangat besar ini sambil mencari sumber kehidupan gadis kecil itu dengan seluruh kekuatannya. Hanya setelah menemukannya, dia dapat menggunakan kekuatan asal bintang untuk memperkuatnya. Namun jurang itu terlalu dalam dan luas.
Tang Ao menghabiskan seluruh energinya tetapi tidak dapat menemukan keberadaannya dalam kegelapan. Dia merasa sedikit putus asa dan tekad mentalnya perlahan-lahan melemah. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan dapat mencapai bagian terdalam dari jurang itu. Dengan hati yang teguh, Tang Ao memutuskan untuk melakukan satu upaya terakhir. Ia melepaskan perlawanan terhadap daya isap yang kuat di jurang dan memusatkan persepsi spiritualnya pada satu titik. Seperti tombak, ia mengikuti daya isap di jurang yang gelap dan jatuh langsung ke bagian terdalam jurang. Kekuatan penghancur yang dahsyat datang dari kegelapan, terus-menerus menyerang jiwa Tang Ao, seolah-olah dapat mencabik-cabik jiwanya kapan saja. Rasa sakit yang luar biasa meletus dari kedalaman jiwanya. Wajah Tang Ao pucat, dan dia menggertakkan giginya erat-erat, menahan rasa sakit yang hebat. Kecepatan persepsinya semakin cepat, dan dia merasa seperti telah jatuh ke jurang tanpa dasar tanpa harapan untuk melarikan diri. Tepat ketika kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur, dia akhirnya melihat sosok seorang gadis kecil mengambang di jurang. Melihat sosok gadis kecil itu, hati Tang Ao tergerak, dan inderanya segera mendekatinya. Ketika dia sampai di depannya, dia melihat bahwa sosok gadis kecil itu hampir tembus pandang, dan dia dikelilingi oleh kekuatan aneh yang terus-menerus mencabik-cabik tubuhnya. Karena robekan kekuatan aneh inilah tubuh gadis kecil itu berangsur-angsur menjadi lebih kabur. Hati Tang Ao sedikit tenggelam, dan kekuatan asal-usul bintang muncul di jurang gelap dan membungkus tubuh gadis kecil itu. Kekuatan lembut menembus tubuh gadis kecil itu dan menstabilkan tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan asal bintang juga mengeluarkan kekuatan aneh dari tubuhnya. Tang Ao dapat merasakan bahwa kekuatan aneh itu merobek dan melahap energi asal bintang. Dengan sedikit perasaan tenggelam di hatinya, Tang Ao melihat kembali ke sumber jurang. Cahaya bintang yang terang menyala, membawa tubuh gadis kecil itu keluar dari jurang. Pada saat Tang Ao menggerakkan tubuh gadis itu, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus dari jurang. Seperti seekor binatang raksasa purba yang membuka mulutnya yang besar untuk melahap segalanya, ingin menelan gadis kecil itu dan persepsi Tang Ao bersama-sama. Badai dahsyat meledak di jurang, menghantam persepsi Tang Ao dan tubuh gadis kecil itu. Tidak dapat mengendalikan kekuatan itu sejenak, persepsi Tang Ao dan tubuh gadis kecil itu jatuh ke kedalaman jurang pada saat yang sama. Dia terkejut dan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan asal-usul bintang. Sebuah bidang bintang tiba-tiba muncul di jurang yang gelap. Angin kencang itu diserap oleh bidang bintang dalam sekejap mata. Bagi langit berbintang yang luas, angin kencang ini sama sekali tidak dapat mengguncang bidang bintang, dan bahkan tidak dapat memberikan dampak. Tang Ao menarik napas dan terus membawa tubuh gadis kecil itu keluar dari jurang. Saat meninggalkan jurang, Tang Ao tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan dan jahat meletus dari jurang. Jurang gelap itu tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi tangan gelap raksasa, meraih ke arah persepsi Tang Ao. Kekuatan tangan raksasa itu sangat dahsyat, bagaikan tangan yang menutupi langit. Begitu muncul, tangan itu langsung menekan pikiran Tang Ao, membuatnya tidak bisa mengerahkan tenaga untuk melawan. Tepat saat tangan raksasa itu hendak mencengkeramnya, pada saat itu, tiba-tiba muncul cahaya hijau muda. Bayangan pohon yang menjulang tinggi menghalangi persepsi Tang Ao, menghalangi tangan raksasa yang gelap. Tangan raksasa itu mencengkeram pohon, dan cahaya hijau tiba-tiba menyala, membubarkan segalanya dalam sekejap mata. Tang Ao tiba-tiba membuka matanya, pikirannya kacau, dan tubuhnya sedikit tidak stabil. Dia bergoyang beberapa kali sebelum akhirnya tidak jatuh ke tanah. Setelah waktu yang lama, dia pulih, menarik napas dalam-dalam, dan menatap gadis kecil yang bisu itu. Gadis kecil itu masih berbaring di ranjang kayu, tak bergerak, tetapi napasnya tampak lebih dari sebelumnya. Penguasa kota Ton berdiri di sampingnya, wajahnya juga pucat, dan napasnya sedikit lemah dan tidak stabil, jelas dia telah menderita cedera tersembunyi. Kalau dipikir-pikir, pohon menjulang tinggi yang muncul di saat kritis terakhir, itulah perwujudan kekuatan hukum kayu yang dipadatkan oleh penguasa kota Ton. Kalau dipajang dalam pertempuran, bisa menciptakan dunia pohon hanya dengan hukum kayu. Di dunia pohon, dia tidak akan terkalahkan. Tuan kota, apakah Anda baik-baik saja sambil melangkah maju? Mata Tang Ao dipenuhi dengan kekhawatiran. Pada saat jurang berubah menjadi tangan hitam raksasa, Tang Ao telah menemukan masalahnya. Kondisi gadis kecil itu bukan disebabkan oleh erosi hukum, tetapi oleh seseorang di balik layar. Entah itu jurang yang gelap gulita atau tangan raksasa hitam, semuanya adalah cara yang digunakan oleh pria itu. Dia menggunakannya untuk mengendalikan jiwa dan roh gadis kecil itu, dan pada saat yang sama terus-menerus menggerogoti sumber kehidupannya, menguras vitalitasnya sedikit demi sedikit.
Jika jiwa dan rohnya tidak dikeluarkan, dia pasti akan mati. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Akan baik-baik saja setelah pemulihan. Bagaimana dengan Xiao Shu? Penguasa kota Ton melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia telah memperhatikan dengan saksama situasi Tang Ao dan Xiao Shu. Setelah merasakan kecelakaan itu, dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjalankan hukum kayu. Namun, ia mampu mengerahkan kekuatan hukum ke tempat itu, tetapi ia tidak dapat merasakan situasi di sana. Ia hanya merasakan kekuatan mengerikan yang membombardir kekuatan hukumnya. Untuk sesaat, hukumnya hampir hancur, sehingga ia menderita cedera tersembunyi. Seharusnya tidak ada masalah untuk saat ini. Selama kamu menjaga dirimu dengan baik dan membantu dalam kondensasi kekuatan asli, kamu seharusnya dapat pulih sepenuhnya setelah beberapa saat jika tidak ada yang tidak terduga terjadi. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Dia telah menyelamatkan jiwa spiritual pohon kecil itu. Selama sumber kehidupan dipulihkan, seharusnya tidak ada masalah. Namun, karena Tang Ao menemukan lebih banyak hal, dia tidak dapat memastikannya sekarang. Setelah ragu sejenak, dia berkata lagi. Tuanku, Tuan Kota, saya punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Saya melihat sesuatu dalam persepsi saya. Apakah kau berbicara tentang kekuatan aneh itu? Penguasa kota Ton tiba-tiba menyipitkan matanya, dan niat membasmi yang tajam keluar dari tubuhnya. Dia berkata dengan dingin, tidak peduli siapa yang diam-diam menyerang anakku, selama aku menemukannya, dia pasti akan membayar harganya. Tuan Kota, saya rasa tugas yang paling mendesak saat ini adalah mencari tahu metode apa yang digunakan orang itu untuk melukai pohon kecil itu. Hanya dengan menemukan akar permasalahannya, kita dapat menghentikannya dari melukai pohon kecil itu di masa mendatang, dan kita dapat dengan aman memadatkan esensinya untuk pemulihan pohon kecil itu. Hati Tang Ao sedikit tergerak. Sebagai orang tua, anaknya disakiti oleh seseorang, tetapi dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Dia bisa memahami emosi penguasa kota Ton saat ini, tetapi sekarang bukan saatnya untuk membalas dendam. Menyelamatkan orang itu adalah hal yang paling penting. Kau telah mengingatkanku dengan sangat baik. Tidak peduli metode apa yang digunakan orang itu, sekarang setelah aku mengetahuinya, tidak mungkin dia bisa menyerang Xiao Shu lagi. Sedikit rasa dingin melintas di mata penguasa kota Ton, lalu dia melambaikan tangannya. Cahaya hijau muda melesat keluar dari tangannya dan berubah menjadi bayangan pohon kuno, menutupi pohon kecil itu dan melindungi seluruh tubuhnya di bawah hukum kayu. Setelah melakukan semua ini, wajah penguasa kota Ton menjadi lebih pucat. Jelas, ketika hukum itu rusak, dia masih secara paksa menggerakkan hukum dan memadatkan hantu medan hukum, yang juga merupakan beban besar baginya. Namun, waktu tidak menunggu siapapun. Jika dia terlambat sedetik, pihak lain mungkin menyerang lagi. Baiklah, kamu juga lelah, jadi mari kita berhenti di sini hari ini dan kembali besok. Jangan khawatir, selama aku masih hidup, tidak akan ada seorang pun yang bisa datang ke Ton City untuk membuat masalah untukmu. Kata penguasa Ton City, dengan tatapan menghina di matanya. Kalau begitu, Tuan Kota, silakan beristirahat dengan baik. Saya permisi dulu. Tang Ao membungkuk kepada Tuan Kota Ton, lalu menoleh ke pohon kecil itu, lalu pergi. Setelah Tang Ao pergi, penguasa kota Ton menatap Xiao Shu dengan tatapan penuh penyesalan dan kepedihan di matanya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Shu, tidak peduli siapapun yang berani menyerangmu, ayahmu tidak akan pernah melepaskannya. Kau harus segera bangun. Setelah keluar dari kastil kayu, Tang Ao pergi ke Gang 12 East Street dan kembali ke kediamannya. Chen Qingzi dan Mantian menunggunya di rumah pohon. Melihatnya kembali, Mantian segera melangkah maju dan menatapnya dari atas ke bawah dengan saksama, dan berkata dengan penuh semangat. Saudara Tang, apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Mengapa penguasa kota meminta Anda untuk datang? Dia tidak melakukan apapun kepada Anda, bukan? Saya pikir kita harus langsung pergi ke rumah penguasa kota. Tidak peduli siapa dia, kita harus membasminya terlebih dahulu. Jika kita bekerja sama, kita pasti akan berhasil. Dasar orang barbar yang bodoh. Chen Qingzi melirik Mantian dengan acuh tak acuh dan berkata dingin dengan nada menghina dan meremehkan. Anak kecil yang cantik, kamu dari pihak mana? Lihat kakak Tang, auranya sangat tidak stabil, dia pasti terluka. Aku bilang bahwa penguasa kota pasti punya niat buruk hingga berani menyerang kakak Tang. Aku, Mantian, tidak akan setuju. Apapun yang terjadi, dia harus membalasnya. Mantian melotot marah ke arah Chen Qingzi, lalu berbalik menatap Tang Ao, kekhawatiran di matanya terlihat jelas. Haha, maafkan aku karena membuat kakak Mantian khawatir.
Aku baik-baik saja. Tuan kota memintaku untuk datang, tetapi dia tidak memaksaku untuk melakukan apapun. Aku melakukannya dengan sukarela. Melihat bahwa Mantian peduli padanya dengan tulus, Tang Ao merasa hangat di hatinya, dan dia berkata kepada Mantian sambil tersenyum santai. Kau mengajukan diri saudara Tang, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Apa tujuan kita datang ke sini? Apakah kita akan mendapatkan batu suci dari penguasa kota? Apakah dia akan memberikannya kepada kita dengan patuh? Tentu saja tidak. Jadi cepat atau lambat kita harus melawannya. Mengapa kau membantunya? Ekspresi Mantian sedikit berubah saat mendengar ini, dan dia berkata dengan nada agak mengeluh lagi pula, kamu terluka untuk menolongnya. Bukankah ini hanya akan menambah kekuatan musuh dan menghancurkan gengsimu sendiri? Jangan lakukan bisnis yang merugi ini lagi di masa depan. Saudara Mantian, Anda salah paham. Saya tidak menolong penguasa kota, tetapi anaknya, seorang manusia pohon kecil. Dia masih muda, tetapi disakiti oleh orang lain. Jiwanya jatuh ke jurang. Dia menderita sakit yang hebat dan tidak sadarkan diri. Dalam situasi ini, saudara Mantian, bisakah kita tidak mengambil tindakan? Tang Ao tahu bahwa Mantian peduli padanya, dan dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia dengan sabar menjelaskan kepada Mantian. Siapa gerangan orang yang menyerang anak kecil ini? Apa dia punya rasa malu? Kita harus menangani hal semacam ini semampu kita. Kakak Tang, kamu melakukan hal yang benar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Ao, Mantian langsung berkata dengan penuh semangat, jangan biarkan keluarga terluka, apalagi dia hanya seorang anak kecil. Orang ini benar-benar orang menyebalkan. Melihat Mantian sudah melupakan kekhawatirannya, Tang Ao tersenyum tipis dan berkata kepada Mantian, baiklah, kakak Mantian, kurasa penguasa kota akan menemukan cara untuk menemukan orang itu. Kita harus tinggal di kota Ton untuk sementara waktu. Di sana akan lebih aman. Ada apa kita tunggu saja sampai anak itu bangun? Setelah mengatakan itu, Tang Ao menatap Chen Qingzi lagi dan berkata, saudara Chen, saya perkirakan tidak lama lagi orang-orang dari Menara Samsara akan kembali. Meskipun penguasa kota berjanji untuk membantu kita menghentikan orang-orang dari Menara Samsara, kita juga tidak boleh lengah. Jika perlu, kita juga akan berperang. Tidak masalah. Chen Qingzi mengangguk dan berkata dengan tenang bahwa dia pernah bertarung dengan orang-orang dari Menara Samsara sekali dan memiliki gambaran kasar tentang kekuatan mereka. Dia akan lebih nyaman melawan mereka lagi, belum lagi dia tidak takut dengan orang-orang dari Menara Samsara. Saudara Mantian, Anda juga harus memperhatikan. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang ke Menara Samsara saat itu. Pelatihan para prajurit pasukan neraka akhir-akhir ini diserahkan kepada Anda. Bantu mereka meningkatkan keterampilan tempering tubuh mereka sesegera mungkin. Musuh yang harus kita hadapi di masa depan hanya akan menjadi semakin kuat. Tang Ao menoleh dan menatap Mantian Dao lagi. Semakin dalam ia masuk ke tanah yang tidak ada, semakin Tang Ao bisa merasakan bahwa kekuatan musuh semakin kuat. Penguasa kota Ton sudah berada di puncak alam suci. Jika ia melangkah lebih jauh, kultivasi lawan tidak akan lebih buruk darinya. Bahkan jika ia telah mencapai alam roh kudus, ia masih kekurangan beberapa keuntungan dalam hal waktu dan tempat dibandingkan dengan orang-orang kuat setempat di tempat-tempat yang tidak ada ini, jadi ia secara alami perlu membuat persiapan lebih awal. Pertempuran di masa depan tidak akan lagi dilakukan sendirian, tetapi ia harus bersiap untuk pengepungan. Saudara Tang, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi dalam hal penempaan tubuh, saya tidak ada duanya. Jangan khawatir menyerahkan anak-anak kecil ini kepada saya. Paling lama dalam waktu setengah tahun, saya dapat menjamin bahwa semua keterampilan penempaan tubuh mereka akan ditingkatkan satu tingkat atau lebih. Mantian menepuk dadanya dan berjanji dengan bangga. Sambil berbicara, dia memutar matanya dan berkata kepada Tang Ao, tetapi saudara Tang, latihan penempaan tubuh membutuhkan dukungan sumber daya alam yang cukup. Meskipun saya ahli dalam penempaan tubuh, seperti kata pepatah, seorang juru masak yang ahli tidak bisa memasak tanpa nasi. Tidak akan berhasil jika Anda tidak punya apa-apa untuk dimakan. Hati Tang Ao sedikit tergerak ketika mendengar ini. Dia tahu tentang persyaratan penempaan tubuh untuk sumber daya kultivasi, tetapi dalam situasi saat ini, di mana dia bisa menemukan hal-hal yang dapat digunakan untuk kultivasi penempaan tubuh. Setelah berpikir panjang, Tang Ao akhirnya mengalihkan perhatiannya kepada penguasa kota Ton. Kota Ton kaya akan berbagai macam tanaman obat dan ramuan. Selama penguasa kota Ton bersedia, tidak akan ada masalah dalam menyediakan tanaman obat yang dibutuhkan untuk kultivasi para prajurit. Namun, meminta bantuan penguasa kota Ton mungkin bukan hal yang mudah. Setelah ragu-ragu cukup lama, Tang Ao memutuskan untuk menggunakan koin emas yang dimilikinya untuk membelinya di kota terlebih dahulu,
lalu melakukannya lagi saat koin emasnya habis. Ada banyak pedagang keliling di Town City. Sekaranglah saatnya pasir kuning mengamuk. Para pedagang keliling ini tidak dapat meninggalkan Town City dalam waktu singkat. Bagi para pedagang keliling, waktu adalah uang. Mereka tentu tidak akan berdiam diri selama 3 bulan. Mereka semua tetap berbisnis, dan begitu pula di Town City. Memikirkan hal ini, Tang Ao berkata kepada Mantian dan Chen Qingzi, "Saudara Mantian, Saudara Chen, untuk sementara kita dapat membeli ramuan dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melatih pasukan neraka dari para pedagang di kota. Ketika kita tidak dapat membelinya lagi, kita dapat membuat rencana jangka panjang. Singkatnya, kita harus memulai pelatihan sesegera mungkin. 3 bulan ini adalah kesempatan bagi kita. Jika pasukan neraka dapat membentuk kekuatan tempur yang cukup dalam waktu 3 bulan, itu akan sangat membantu tindakan kita di masa mendatang. Selama periode ini, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menghubungi penguasa kota, dan akan lebih baik jika saya dapat menghindari mengambil tindakan. Saudara Tang, batu suci itu adalah harta karun bagi semua orang. Saya rasa tidak mungkin bagi penguasa kota untuk menyerahkannya atas inisiatifnya sendiri. Siapa yang akan memberikan harta karun mereka kepada orang lain, kata Mantian sambil menatap Tang Ao, dan melanjutkan, saya tetap berpikir bahwa yang terbaik bagi kita adalah mengambil tindakan dan merebutnya. Orang barbar, apalagi yang bisa kau lakukan selain merampok, kata Chen Qingzi dengan tidak senang, tanpa menyembunyikan penghinaan di wajahnya. Anak kecil yang cantik, apakah kamu tidak yakin? Jika kamu tidak yakin, mari kita bertarung dan lihat siapa yang lebih kuat. Mantian langsung melompat setelah mendengar itu. Kau bicara seakan-akan kau bisa mengalahkanku. Chen Qingzi berkata dengan nada dingin, lalu tiba-tiba mengangkat pedang di tangannya, mengeluarkan aura pedang yang tajam. Saudara Mantian, Saudara Chen, tolong berhenti berdebat. Menurut pendapatku, pertengkaran kalian berdua hanyalah masalah kecil. Butuh waktu lama untuk menentukan siapa pemenangnya. Aku punya saran yang mungkin dapat menyelesaikan masalah kalian. Tang Ao menyaksikan dari samping, matanya berputar, secercah cahaya melintas di matanya, dan dia berkata sambil tersenyum di wajahnya. Usulan apa, Kakak Tang? Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku sudah lama kesal dengan bocah tampan ini. Biar aku yang menghajarnya habis-habisan untuk melampiaskan amarahku. Mantian melotot marah ke arah Chen Qingzi saat mendengar ini. Orang barbar. Chen Qingzi mengucapkan 2 kata dengan ringan dan menatap Tang Ao. Dia juga ingin melihat metode apa yang digunakan Tang Ao untuk menentukan pemenang antara dia dan Mantian. Keduanya telah bertarung berkali-kali, dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat mengalahkan yang lain. Dia juga sangat tidak yakin. Sederhana saja, kemampuan saudara Mantian dalam mengolah tubuh sudah mencapai puncaknya, dan ilmu pedang saudara Chen juga sudah mendekati kesempurnaan. Tidak ada gunanya kalian berdua bertarung. Sekarang ada prajurit dari pasukan neraka. Kalian bertanggung jawab untuk melatih satu tim prajurit masing-masing selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, biarkan mereka bertanding dan lihat siapa yang menang pada akhirnya. Bukankah itu sudah cukup? Tang Ao melanjutkan dengan senyum di wajahnya, dengan cara ini, pertama-tama, kita dapat memecahkan masalah pelatihan pasukan neraka. Kedua, kita juga dapat memecahkan masalah kalian berdua yang selalu pulang dengan tangan hampa setiap kali bertanding. Menjadi kuat sendiri bukanlah yang paling kuat. Jika orang-orang yang kalian bawa juga kuat, maka kalian akan benar-benar kuat. Kakak Tang benar, bocah manis, apakah kamu berani bertanding? Mantian sangat gembira saat mendengarnya, dan menatap Chen Qingzi dengan provokatif. Orang barbar, jangan menangis saat kalah. Chen Qingzi berkata dengan dingin, lalu menoleh ke Tang Ao dan berkata, kita bisa bersaing, tetapi tidak ada artinya jika hanya bersaing. Kita perlu menambahkan sesuatu yang lain. Saudara Chen, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tang Ao tersenyum tipis dan menatap Chen Qingzi. Sebenarnya, dia sudah menebak apa yang akan dikatakan Chen Qingzi. Siapapun yang kalah harus mendengarkan orang lain dan menjadi bawahannya, dan tidak membantah. Chen Qingzi melirik Mantian dan berkata dengan percaya diri, dan Manzi tidak bisa memanggilku anak laki-laki cantik lagi. Haha, anak manis, apakah kau pikir aku takut padamu? Ayo bertaruh, tapi aku akan menambahkan satu syarat lagi. Jika kau kalah, kau harus mengakui di depan semua orang bahwa kau adalah seorang wanita muda. Bagaimana? Mantian tertawa dan berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tunggu sampai kau menang, dasar orang barbar. Mendengar itu, wajah Chen Qingzi berubah muram, wajahnya pucat dan membiru saat dia melotot ke arah Mantian. Baiklah, karena kalian berdua telah setuju untuk bertaruh, mari kita mulai besok.
Aku akan memberikan semua koin emas yang kumiliki kepadamu hari ini. Kalian dapat pergi ke kota hari ini untuk membeli apa yang kalian butuhkan dan kemudian mulai berlatih. Jejak keberhasilan terpancar di mata Tang Ao, dia melambaikan tangannya dan berkata, mengenai alokasi personel, kalian dapat memutuskan sendiri. Kakak Tang, aku pergi dulu. Setelah mendengar kata-kata terakhir Tang Ao, tiba-tiba ekspresi licik terpancar di wajah Mantian. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari keluar, menghilang dalam sekejap mata. Tang Ao merasa ini lucu. Melihat Chen Qingzi belum bergerak, dia bertanya dengan ekspresi bingung, Saudara Chen, jika kamu belum pergi, jika kamu pergi terlalu lambat, semua yang baik akan dipilih oleh Saudara Mantian terlebih dahulu, dan kemudian kamu akan tertinggal satu langkah. Tidak apa-apa, orang barbar itu bahkan tidak punya otak. Bagaimana dia bisa memilih orang biarkan dia pergi dulu, hasilnya akan sama saja. Chen Qingzi berkata dengan ringan, ekspresinya penuh dengan kebanggaan, seolah-olah dia yakin akan memenangkan taruhan ini. Melihat reaksi Chen Qingzi, Tang Ao tidak banyak bicara. Ia tersenyum dan berkata, tentu saja aku tahu kekuatan Saudara Chen, tetapi Saudara Mantian memang sulit menemukan lawan dalam hal penempaan tubuh. Ilmu pedang dan permainan pedang Saudara Chen tidak dapat dicapai dalam semalam, jadi Saudara Chen harus membuat persiapan lebih awal. Sebagian besar prajurit itu awalnya tidak terlatih dalam ilmu pedang, jadi Saudara Chen perlu lebih khawatir. Ekspresi Chen Qingzi sedikit tergerak ketika mendengar kata-kata itu, kilatan cahaya melintas di matanya, lalu dia berbalik dan berjalan keluar. Setelah mereka berdua pergi, Tang Ao menunjukkan senyum puas di matanya, dan berkata pada dirinya sendiri dengan cara ini, efektivitas tempur pasukan neraka seharusnya dapat ditingkatkan dengan cepat. Dengan Saudara Mantian dan Saudara Chen berlatih dengan sekuat tenaga, 3 bulan sudah cukup bagi mereka untuk menjadi prajurit elit sejati. Saat Tang Ao sedang berpikir, seorang penjaga pohon datang ke pintu dan berkata, apakah Tuan Tang Ao ada di sini? Tuan kota punya perintah. Mendengar ini, Tang Ao segera melihat ke arah pintu. Manusia pohon yang datang adalah Amu, jadi dia berdiri, berjalan keluar dan berkata kepada Amu, ini kakak Amu. Aku di sini. Apakah ada yang perlu kulakukan dari Tuan Kota? Tuan Tang, Wali Kota telah menyiapkan tempat tinggal baru untuk Anda. Saya di sini untuk mengantar Anda ke sana. Saya juga ingin memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu pergi bekerja seperti yang saya katakan sebelumnya. Mulai sekarang, Tuan Tang cukup pergi ke tempat Wali Kota setiap pagi. Penguasa kota memberi perintah secara pribadi, dan status Tang Ao segera meningkat pesat, jadi cara Amu menyapanya secara alami juga berubah. Terima kasih, Saudara Amu. Ngomong-ngomong, Saudara Amu, apakah ada tempat latihan di kota ini? Bolehkah aku meminjamnya? Hati Tang Ao sedikit tergerak ketika mendengar ini. Penguasa kota memastikan bahwa asal-usul bintangnya dapat membantu pemulihan pohon kecil itu, jadi dia segera memberinya lebih banyak barang. Penjaga manusia pohon punya tempat latihan khusus, tetapi biasanya tempat itu digunakan oleh para manusia pohon. Jika Tuan Tang ingin meminjamnya, dia harus meminta izin kepada kapten penjaga. Amu menjawab dengan hormat. Baiklah, kalau begitu aku harus menyusahkan kakak Amu untuk mengantarku menemui kapten pengawal, kata Tang Ao sambil membungkuk pada Amu. Terima kasih, Tuan Tang. Silakan ikut denganku, ucap Amu, dan membawa Tang Ao ke kediaman baru mereka sesuai perintah Tuan Kota. Setelah mereka menemukan tempat itu, ia membawa Tang Ao untuk menemui kapten pengawal. Sesampainya di rumah kayu tempat ia pertama kali bertemu dengan kapten pengawal, Amu berbalik dan berkata kepada Tang Ao, Tuan Tang, tunggu sebentar. Saya akan masuk dan melapor. Terima kasih, kakak Amu. Tang Ao berkata sambil tersenyum dan membungkuk sedikit pada Amu. Amu memasuki rumah kayu itu dan keluar setelah beberapa saat. Ia berkata kepada Tang Ao, Tuan Tang, kepala penjaga mengundang Anda masuk. Terima kasih, ucap Tang Ao dan berjalan masuk. Penjaga manusia pohon itu sedang duduk di dalam ruangan. Ketika melihat Tang Ao masuk, dia berdiri. Amu memberitahu saya tentang permintaan Tuan Tang. Meminjam tempat latihan bukanlah masalah besar, tetapi kita tetap harus memberitahu Tuan Kota terlebih dahulu. Tuan Tang, mohon tunggu sebentar. Saya telah mengirim seseorang untuk meminta petunjuk kepada Tuan Kota, kata kapten pengawal itu sambil berjalan menuju Tang Ao. Terima kasih, Tuan Wali Kota. Hati Tang Ao sedikit tergerak saat mendengar ini. Setelah kejadian tadi pagi, sikap orang-orang pohon ini terhadapnya tampak sangat berubah. Seharusnya, penguasa kota telah memberikan perintah. Tidak masalah, silakan duduk, Tuan Tang. Penjaga itu tersenyum pada Tang Ao dan bertanya, Tuan Tang,
apa hasil kunjungan Anda ke Tuan Kota hari ini? Butuh banyak usaha, tetapi untungnya saya telah melakukan tugas saya dengan baik. Dengan bantuan Tuan Kota, saya telah memainkan peran. Tang Ao berkata dengan wajar, lalu menatap pemimpin pengawal dan bertanya, Tuan, apakah Anda tahu sudah berapa lama putri Tuan Kota berada dalam kondisi yang buruk seperti ini? Ah, aku malu mengatakan bahwa Xiao Shu sudah seperti ini selama beberapa tahun. Kami, sebagai pamannya, telah melihatnya tumbuh sejak dia masih kecil. Xiao Shu selalu sangat baik kepada kami. Setelah kejadian itu, kami, seperti penguasa kota, mencoba segala cara yang mungkin, tetapi tidak berhasil. Aku benar-benar merasa malu menyebut Xiao Shu sebagai pamannya. Kepala pengawal itu berkata demikian dengan raut wajah malu dan sakit hati, lalu melanjutkan berkat bantuan Tuan Tang, pohon kecil itu akhirnya punya harapan. Atas nama penduduk pohon di kota Ton, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Tang atas bantuannya. Jika saya pernah menyinggung Anda di masa lalu, mohon maafkan saya, Tuan Tang. Terima kasih atas kesopananmu, Kapten Pengawal. Aku hanya melakukan bagianku yang sederhana. Jika bukan karena bantuan penguasa kota, pohon kecil itu mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk pulih secepat ini. Aku malu untuk mengakuinya, kata Tang Ao sambil tersenyum. Tuan Tang terlalu rendah hati. Begitu perintah penguasa kota turun, Tuan Lapangan Parade dapat menggunakannya sesuka hati. Kata Kapten Pengawal itu sambil tersenyum. Setelah menunggu secangkir teh di rumah kayu bersama Kapten Penjaga, seorang prajurit penjaga pohon keluar untuk melapor. Kapten Penjaga memintanya untuk masuk dan melapor tuanku, saya telah memberitahu Tuan Kota. Tuan Kota setuju untuk meminjam tempat latihan. Izinkan saya melapor kembali kepada Anda. Baiklah, aku mengerti. Kau bisa turun sekarang. Kapten Penjaga melambaikan tangannya dan meminta prajurit itu mundur. Ia menoleh ke Tang Ao dan berkata sambil tersenyum, Tuan Tang, sudah kubilang bahwa penguasa kota pasti setuju. Sekarang kau bisa tenang. Kau bisa menggunakan tempat latihan kapan saja. Terima kasih, Kapten Pengawal. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya padamu. Aku ingin membeli beberapa pil penenang tubuh di kota. Aku ingin tahu di mana tempat terbaik untuk membelinya. Tang Ao memikirkannya. Pelatihan tentara neraka membutuhkan sejumlah besar pil. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan membeli 1 atau 2 botol secara pribadi. Jika dia membeli dalam jumlah banyak, cepat atau lambat penguasa kota akan mengetahuinya. Jadi, sebaiknya dia menyampaikan berita itu langsung kepada mereka. Di satu sisi, itu akan menunjukkan bahwa dia tidak menyembunyikan apapun, dan di sisi lain, dia juga bisa melihat sikap mereka. Ini mudah. Jika Tuan Tang hanya membutuhkan pil pengeras tubuh biasa, Anda dapat langsung membelinya dari pedagang di kota. Jika Anda membutuhkan pil pengeras tubuh yang lebih canggih, saya sarankan Anda pergi ke serikat pil khusus di kota untuk membelinya. Kepala pengawal itu tersenyum tipis dan menjelaskan lebih lanjut kepada Tang Ao kota berduri umumnya hanya memproduksi bahan obat. Penyulingan pil dilakukan oleh berbagai kamar dagang atau pedagang. Ini adalah perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh penguasa kota untuk memberikan keuntungan dari penyulingan pil kepada para pedagang yang datang dan pergi. Pedagang biasa akan meminta ruang alkimia khusus kota untuk memurnikan pil biasa. Pil ini membutuhkan waktu singkat untuk dimurnikan dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Setelah pedagang menyerahkan bahan obat, mereka bisa mendapatkan barang yang mereka butuhkan dalam waktu 3 hingga 5 hari dan kemudian pergi dengan barang tersebut. Harga pil mereka relatif lebih rendah. Kamar dagang berpusat di Town City dan biasanya memiliki alkemis sendiri yang membuat pil mereka sendiri. Kualitas pil lebih tinggi dan harganya juga lebih tinggi. Selain itu, mereka tidak terburu-buru menjual pil. Jadi, jika Tuan Tang ingin memberikannya kepada prajuritmu untuk latihan harian, aku sarankan kau membelinya dari pedagang terlebih dahulu. Masih banyak pedagang di kota ini saat ini, yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebudewa latihanmu. Tentu saja, jika Tuan Tang memiliki persyaratan khusus, kau juga dapat pergi ke rumah Tuan Kota untuk membeli ramuan pengganti, lalu menyerahkannya ke ruang alkimia di kota agar mereka membantumu memurnikannya. Dalam kasus ini, untuk 1 pil, Tuan Tang biasanya perlu menyiapkan 2 set bahan obat, dan juga perlu menambahkan beberapa biaya penyulingan. Secara umum, biaya yang dibutuhkan berada dalam kisaran yang wajar. Semakin tinggi kualitas pil, semakin tinggi pula biayanya. Jika Tuan Tang membutuhkannya, saya dapat memperkenalkan Anda ke ruang alkimia yang sudah dikenal. Di sana ada seorang ahli alkimia, yang dianggap sebagai alkemis terbaik di kota ini. Tang Ao pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih, Komandan Pengawal. Jika ada keperluan di masa mendatang,
aku pasti akan datang dan mengganggumu. Namun, saat ini, itu hanya kebudewa pelatihan umum prajuritku, jadi seharusnya tidak perlu ramuan khusus. Selain itu, aku kekurangan beberapa koin emas. Tang Ao berdiri dan membungkuk sedikit kepada kapten penjaga, dengan ekspresi terima kasih yang tulus di wajahnya, dan melanjutkan saya juga ingin bertanya kepada kapten penjaga, kapan kita bisa mengambil kembali senjata yang kita serahkan karena kita perlu berlatih, dan mungkin sulit untuk melakukannya tanpa senjata. Tuan Tang, bukan berarti saya tidak ingin mengembalikannya kepada Anda, atau saya tidak percaya kepada Anda. Ini adalah peraturan di kota ini. Bagaimana dengan ini Anda dapat mengambil senjata yang Anda butuhkan untuk penggunaan sehari-hari di tempat latihan, dan setelah latihan, serahkan kepada penjaga manajemen senjata di tempat latihan. Bagaimana menurut Anda? Ekspresi malu tampak di wajah kapten pengawal itu. Dia memutar matanya dan memberikan saran. Terima kasih, Kapten Garda. Saya akan menyerahkan semua biaya persenjataan dan peralatan kepada manajemen lapangan parade. Tang Ao memikirkannya. Metode ini dapat membantunya memecahkan masalah pelatihan persenjataan dan peralatan. Selain itu, dia tidak ingin menggunakan kekerasan di Town City untuk sementara waktu. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Senjata yang digunakan oleh para penjaga di kota semuanya terbuat dari kayu besi kuno. Senjata-senjata itu tidak seperti senjata biasa dan tidak ada kerugiannya. Tuan Tang dapat menggunakannya. Tidak perlu khawatir tentang biayanya. Kata kapten penjaga itu dengan senyum tipis di wajahnya. Terima kasih banyak, Kapten Pengawal. Saya masih perlu membeli obat hari ini, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saat saya punya waktu beberapa hari lagi, saya akan mengundang Anda makan malam. Terima kasih, Kapten Pengawal. Tang Ao membungkuk dan memberi hormat. Anda terlalu sopan, Tuan Tang. Kepala penjaga itu membungkuk sedikit sebagai balasan, ekspresinya tidak berubah. Setelah berpikir sejenak, dia mengingatkan, ngomong-ngomong, Tuan Tang, saat Anda membeli pil, sebaiknya beli dalam jumlah banyak dan tanyakan ke beberapa toko lagi. Harga pil dari setiap toko akan bervariasi, dan kualitasnya juga bervariasi. Tanyakan ke beberapa toko lagi dan lihat beberapa toko lagi akan memberi Anda hasil panen yang lebih baik. Saya mengerti. Terima kasih, Kapten Pengawal, atas pengingatnya. Ucap Tang Ao, lalu berpamitan kepada Kapten Pengawal, lalu pergi dan kembali ke kota. Setelah berkeliling kota, Tang Ao melihat-lihat toko yang didatangi pedagang keliling, tetapi tidak masuk. Ia mencatat lokasi toko-toko itu terlebih dahulu, lalu kembali ke Gang 12 East Street, membawa serta semua orang, dan pertama-tama pergi ke tempat tinggal baru yang telah diatur oleh penguasa kota. Setelah membereskan semua orang, ia membawa Mantian dan Chen Qingzi pergi ke pasar kota untuk membeli ramuan. Karena mereka berdua memiliki cara kultivasi yang berbeda, metode mereka dalam melatih prajurit juga berbeda. Jadi, sudah seharusnya mereka memutuskan sendiri ramuan apa yang mereka butuhkan untuk melatih prajurit mereka. Ketika mereka tiba di pasar, Tang Ao berbalik dan berkata kepada mereka berdua. Saudara Mantian, Saudara Chen, saya telah melihat semua toko obat di kota ini. Ada beberapa toko pedagang keliling yang tampaknya lebih cocok. Mari kita pergi dan melihat obat yang kalian butuhkan. Kita bisa membelinya hari ini dan mulai berlatih besok. Apa bagusnya selama itu pil penguat tubuh, semakin kuat efeknya, semakin baik. Mantian berkata dengan ekspresi datar saat mendengarnya. Aku butuh pil penyeimbang tubuh yang lebih ringan, dan juga pil penenang pikiran, kata Chen Qingzi tanpa ekspresi. Karena kalian berdua sudah punya rencana, aku tidak akan bicara lagi. Ayo kita pergi ke pavilion Baikao di depan dan lihat-lihat. Tang Ao berkata dengan senyum tipis di wajahnya, dan berjalan menuju toko obat yang tidak jauh di depan. Pedagang keliling berbeda dengan serikat dagang. Toko mereka akan memasang bendera di luar untuk membedakan mereka dari serikat dagang biasa. Selain membawa produk yang diproduksi di Town City ke kota lain untuk dijual, pedagang keliling juga akan mengambil alih komisi di kota dan membawa barang dari tempat lain. Meskipun Town City kaya akan berbagai macam tanaman obat, kota itu masih belum bisa menampung semua tanaman obat di dunia. Hanya untuk tanaman obat saja, kamar dagang dan ruang alkimia di Town City perlu mengimpor sejumlah besar barang setiap tahun, belum lagi barang-barang lainnya. Oleh karena itu, setiap tahun para pedagang ini bepergian antara Town City dan berbagai kota lainnya, selalu membawa barang dalam jumlah besar. Selain pesanan besar dari ruang alkimia dan kamar dagang, ada juga beberapa pelanggan pribadi yang perlu menyesuaikan beberapa hal khusus. Barang-barang ini sangat langka atau merupakan barang khusus dari tempat yang sangat jauh, yang hanya tersedia di tempat itu. Tidak banyak permintaan dari orang-orang,
dan mustahil bagi seseorang untuk bepergian ribuan mil secara langsung untuk mendapatkannya. Jadi, barang-barang ini diserahkan kepada pedagang keliling, dan perjalanan pulang pergi memakan waktu tidak lebih dari setengah tahun. Anda tidak hanya dapat menghemat waktu, tetapi juga bisa mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Yang perlu Anda bayar hanyalah biaya pembelian sederhana. Semua hal ini bersama-sama membentuk struktur bisnis Ton City yang makmur. Karena itulah Ton City begitu damai dan makmur. Ketika kami tiba di paviliun Baikau, pelayan itu segera menghampiri kami dengan senyum khasnya di wajahnya dan berkata, "Ketiga tamuku, apakah kalian ingin memesan atau menjual sesuatu? Kami kebetulan punya beberapa makanan khas dari berbagai kota. Kalian bertiga bisa mencobanya. Terima kasih atas bantuanmu. Apakah tokomu menjual pil penguat tubuh?" kata Tang Ao sambil tersenyum tipis sambil mengamati toko itu. "Kami masih punya beberapa pil penenang tubuh di toko kami. Aku ingin tahu berapa banyak yang dibutuhkan pelanggan?" tanya pelayan itu dengan sedikit kegembiraan di matanya. "Silakan keluarkan pil-pil itu dan biarkan kami melihatnya, baru kami akan mengambil keputusan," ucap Tang Ao kepada pelayan itu dengan tenang. "Tentu saja, mohon tunggu sebentar, Tuan. Saya akan segera mengambilkan obat untuk Anda," ucap pelayan itu sambil berbalik dan berjalan ke belakang. Melihat pelayan itu pergi, Tang Ao menoleh ke Mantian dan Chen Qingzi dan berkata, "Saudara Mantian, Saudara Chen, kalian bisa melihat-lihat dulu. Kalau kalian butuh yang lain, kita bisa beli semuanya sekaligus supaya tidak perlu bolak-balik lagi. Bagaimana menurutmu?" "Baiklah, Saudara Tang, Anda bayar saja, saya pasti akan memeriksanya dengan saksama." Mantian tersenyum dan mulai berjalan mengelilingi toko. Chen Qingzi melirik Mantian dengan tenang sambil menatap dengan pandangan menghina, lalu berkata kepada Tang Ao, "Yang aku butuhkan hanyalah pil penenang tubuh dan pil penenang pikiran. Dua ini sudah cukup, sisanya tidak berguna dan hanya akan membuang-buang waktu. Saudara Chen, tidak apa-apa asalkan Anda sudah membuat keputusan." Saat Tang Ao berbicara, pelayan keluar sambil membawa sebuah kotak kayu persegi di tangannya. Ketika mereka semakin dekat, pelayan itu membuka kotak itu dan berkata kepada Tang Ao, "Tuan, silakan lihat. Ini adalah pil penguat tubuh yang kami jual. Jika Anda merasa pil ini bagus, kami dapat menyediakannya dalam jumlah banyak." Tang Ao tersenyum kepada pelayan, mengambil kotak kayu itu dan melihat ke dalam. Ia melihat 12 pil dengan aroma obat yang kuat tertata rapi di dalamnya. Hatinya sedikit tergerak, dan ia menoleh ke Mentian dan berkata, "Saudara Mentian, kemarilah dan lihatlah. Apakah pil penguat tubuh ini memenuhi kebudewa Anda?" "Ah, di mana itu, coba aku lihat." Mantian berbalik dan berjalan cepat ke arah Tang Ao. Mantian mengambil kotak kayu persegi dari tangan Tang Ao, mengeluarkan sebuah pil dari dalamnya, menempelkannya ke hidungnya dan menciumnya, mengangkat alisnya sedikit, membuka mulutnya, melemparkan pil itu ke dalam mulutnya dan menelannya dalam satu tegukan, dengan ekspresi aneh di wajahnya saat makan, dan berbicara setelah beberapa saat. "Wah, pil ini bagus. Kualitas dan khasiatnya cukup baik. Cukup untuk anak-anak kecil itu. Saudara Tang, ini dia." Tang Ao mengangguk sedikit setelah mendengar ini, lalu menoleh ke pelayan dan berkata, "Kalau begitu, mari kita pilih pil penenang tubuh. Aku juga butuh pil penenang pikiran. Apakah tokomu menjual pil jenis ini?" "Tentu saja kami punya pil penenang. Mengenai kualitas pilnya, Anda bisa tenang saja. Paviliun Baikau telah menjalankan bisnis di Ton City selama puluhan tahun. Reputasinya benar-benar terjamin. Mohon tunggu sebentar, saya akan mengambilkan pil penenang untuk Anda," kata pelayan itu sambil berbalik dan berlari kembali. Setelah beberapa saat, dia keluar sambil membawa botol obat dan berkata kepada Tang Ao, "Lihatlah, ini adalah pil penenang yang kami jual. Namanya pil Sangqing dan sangat efektif untuk mengatasi kelelahan mental dan kegelisahan. Orang biasa hanya perlu minum satu pil untuk menenangkan pikirannya selama beberapa hari." "Bagus sekali." Tang Ao mengambil botol obat dan menyerahkannya kepada Chen Qingzi, sambil berkata, "Saudara Chen, lihatlah. Apakah pil Sangqing ini memenuhi kebudewa Anda?" "Tidak perlu melihat, sudah cukup." Chen Qingzi berkata ringan dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia melirik Mantian dengan jijik. "Anak kecil yang cantik, aku sarankan kamu untuk melihatnya baik-baik. Jangan sampai kamu kalah dan mengatakan bahwa aku memanfaatkanmu dengan pil-pil itu." Mantian melirik Chen Qingzi dan berkata dengan tidak senang. Dia berbalik dan berkata kepada pelayan, "Pelayan, bawakan aku pil penenang terbaik yang kamu punya." "Tidak perlu, ini sudah cukup." Pelayan itu tampak gembira dan hendak kembali untuk mengambilnya, tetapi suara samar Chen Qingzi terdengar dan menghentikannya.
Dia menatap Mantian dengan saksama dan berkata dengan nada sombong, bahkan jika aku tidak menggunakan ramuan itu, mudah untuk mengalahkanmu. Hehe, bocah manis, semua orang boleh membanggakan diri, tapi kau harus bisa mengalahkanku. Mantian tertawa dan menatap Chen Qingzi dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi jenaka di wajahnya, jangan biarkan prajurit yang kau pimpin menjadi bocah manis seperti dirimu. Tunggu saja. Chen Qingzi mendengus dingin, berbalik dan berjalan keluar. Saudara Tang, lihatlah anak laki-laki tampan itu, dia sangat sombong. Ketika dia kalah, kurasa dia tidak akan begitu sombong. Mantian menatap punggung Chen Qingzi dan berkata dengan tidak senang, ngomong-ngomong, Saudara Tang, kamu harus menyiapkan ramuan ini untuknya, jangan menuduhku menindasnya. Sambil berbicara, Mantian mengikuti langkah Chen Qingzi dan meninggalkan paviliun Baikao. Melihat kedua musuh bebuyutan itu, Tang Ao merasa geli dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pelayan itu bertanya dengan pelan di sampingnya, tamu, apakah Anda masih menginginkan pil ini? Ya, tentu saja, aku butuh jumlah yang lebih banyak. Bagaimana menurutmu tentang harganya, bisakah kau memberiku sedikit lebih murah? Tang Ao menoleh dan berkata. Pelanggan bisa tenang soal harga. Saya jamin tidak ada toko lain di seluruh Ton City yang menawarkan harga seadil toko kami. Ketika pelayan mendengar Tang Ao mengatakan bahwa jumlah yang dibutuhkan relatif banyak, dia senang dan langsung menepuk dadanya dan memberikan jaminan. Kalau begitu tolong bantu aku mengepaknya. Tang Ao mengangguk pelan. Baik pil penempat tubuh maupun pil penenang pikiran, pil-pil itu tidak mahal, dan harganya pun tidak terlalu tinggi. Meskipun membeli dalam jumlah besar memerlukan sejumlah koin emas, Tang Ao memiliki banyak koin emas saat keluar dari kota Batu Hitam. Setelah mengemas pil, Tang Ao meninggalkan paviliun Baikao dan kembali ke kediamannya, tetapi dia tidak melihat siapapun. Dia sedikit tergerak dan hendak pergi ke tempat latihan untuk melihat-lihat, tetapi manusia pohon amu menemukannya dan berkata bahwa penguasa kota ingin menemuinya untuk suatu hal dan memintanya untuk datang. Hati Tang Ao sedikit tergerak. Ketika dia meninggalkan kastil kayu di pagi hari, kondisi penguasa kota tidak baik. Tang Ao memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya beberapa hari istirahat sebelum dia bisa pulih. Dia telah setuju untuk pergi keesokan harinya, jadi mengapa mereka menemukannya begitu cepat? Meskipun hatinya ragu, Tang Ao tetap meletakkan pil itu, meninggalkan catatan di atas meja, lalu mengikuti Amu ke kastil kayu. Saat keluar, dia masuk sendirian. Saat masuk ke dalam, dia melihat penguasa kota, yang telah berganti pakaian dan sedang menunggunya. Tang Ao, tampaknya orang-orang di Menara Samsara benar-benar peduli padamu. Baru 2 hari dan kau sudah di sini lagi. Ikutlah denganku. Tuan kota itu tampak tenang dan berbicara kepada Tang Ao, dan cabang-cabang pohon kuno di bawah kakinya mulai tumbuh secara otomatis. Sambil menyeret Tang Ao dan penguasa kota melalui puncak-puncak pohon kastil kayu, mereka tiba di puncak pohon kuno. Dalam sekejap mata, mata Tang Ao tertutup oleh pasir kuning. Hatinya sedikit tergerak, dan dia melihat penguasa kota melihat ke kejauhan dan berkata kepadanya, orang-orang dari Menara Samsara, berkumpullah di luar kota sekarang. Melihat ke arah yang dituju oleh penguasa kota, Tang Ao hanya bisa melihat hamparan pasir kuning yang mengamuk, dan tidak ada sosok manusia sama sekali. Seolah tahu apa yang dipikirkan Tang Ao, penguasa kota menoleh dan berkata kepada Tang Ao dengan acuh tak acuh, apakah kamu tahu mengapa aku membangun kota berduri di atas pohon kuno ini? Junior tidak tahu, tolong ajari aku, Tuan Kota. Hati Tang Ao sedikit tergerak ketika mendengar ini, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi dan dia berbicara jujur kepada Tuan Kota. Pohon kuno ini awalnya adalah pohon mati di padang pasir. Saya berjalan di padang pasir selama 100 tahun sebelum saya menemukannya. Saya berlatih di sampingnya selama beberapa dekade sebelum akhirnya saya menyadari makna sebenarnya dari hukum kayu. Kemudian, saya menggunakan kekuatan hukum kayu untuk memulihkan vitalitasnya. Tuan Kota berbicara dengan tenang, dan pohon kuno di bawah kakinya tiba-tiba bergetar sedikit, seolah menanggapinya. Sambil tersenyum tipis, Tuan Kota melanjutkan, semua orang di dunia mengira bahwa aku lahir dari pohon ini, pohon kuno yang menjadi roh, tetapi tidak ada yang tahu bahwa aku awalnya adalah manusia. Penguasa kota memberitahuku rahasia seperti itu. Aku ingin tahu apa yang Tuan Kota butuhkan dari Tang Ao. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak percaya bahwa ada kebencian tanpa alasan di dunia ini, dia juga tidak percaya bahwa ada cinta tanpa alasan di dunia ini. Penguasa kota Ton tidak akan pernah memberitahunya rahasia seperti itu tanpa alasan. Haha, kamu sangat pintar dan berhati-hati, itu hal yang baik. Penguasa kota Ton tersenyum tipis dan tidak menjawab pertanyaan Tang Ao.
Sebaliknya, dia berkata, pohon kuno ini telah ada di padang pasir selama 10.000 tahun. Selama 10.000 tahun ini, tahukah kamu apa benda yang paling berharga dan kuat dari pohon ini? Aku tidak tahu. Tang Ao menggelengkan kepalanya, semakin bingung dengan kata-kata penguasa kota. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan dengan mengatakan ini? Itu akar pohon, kata penguasa kota, dan melambaikan tangannya dengan lembut. Cahaya hijau zamrud keluar dari tangannya dan dengan cepat terbenam ke dalam pasir kuning. Kemanapun cahaya hijau itu lewat, pasir kuning itu surut. Baru setelah cahaya hijau itu lewat, pasir kuning itu berkumpul kembali. Akar pohon kuno itu membentang hingga 100 mil di sekeliling pohon kuno itu. Selama ada sesuatu yang terjadi dalam radius 100 mil ini, bahkan jika itu hanya seekor semut yang merangkak di permukaan gurun, pohon kuno itu dapat merasakannya. Orang-orang di Menara Samsara mengira mereka telah menguasai hukum dan dapat memblokir segalanya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa meskipun mereka telah memenjarakan perluasan dan fluktuasi kekuatan hukum, mereka tidak akan pernah dapat mengubah tanah di bawah kaki mereka. Jadi saat mereka menginjakan kaki di wilayah Ton City, aku sudah tahu mereka akan datang, sama seperti saat kau datang. Berbicara tentang kedua hadiah ini, penguasa kota tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Tang Ao dengan tatapan yang dalam, kamu bukan dari kota batu hitam, kamu juga bukan pemulung di padang pasir, dan kamu bahkan bukan dari dunia kami. Kamu datang dari tempat yang sangat jauh. Aku tahu mengapa kamu ada di sini. Apa maksudmu, Tuan Kota? Mata Tang Ao tiba-tiba menyipit. Dia ingat dengan jelas bahwa sebelum memasuki tanah ketiadaan, baik Zhang Xiangtian maupun Kaisar Dewa Zhenwu telah mengingatkannya bahwa segala sesuatu di tanah ketiadaan hanya akan menjadi penghalang baginya. Semua kehidupan di negeri ketiadaan, baik yang cerdas maupun tidak, semuanya adalah musuhnya. Selama dia sedikit saja bersantai, dia akan tercabik-cabik oleh keberadaan negeri ketiadaan, dan tujuannya tidak akan pernah tercapai. Setelah pertempuran di kota batu hitam, Tang Ao menjadi jelas dalam benaknya bahwa apapun keadaannya, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk memastikan identitasnya tidak akan terbongkar. Karena begitu identitasnya terbongkar, itu akan menjadi bencana baginya. Seluruh negeri yang tidak ada akan menerkamnya, menggunakan segala cara dan mengumpulkan semua kekuatan untuk mencegahnya memperoleh semua batu dewa dan mencapai Menara Samsara. Satu-satunya orang yang bisa dipercaya Tang Ao sekarang adalah Mantian dan Chen Qingxi. Sekarang setelah penguasa kota Ton mengetahui identitasnya, apa yang harus dia lakukan? Serangan langsung. Penguasa kota Ton berada di puncak alam ilahi dan sudah mulai memperoleh kekuatan alam hukum. Dengan alam pohon 8 titik sebagai jaminan, bahkan jika dia menyerang dengan sekuat tenaga, dia tidak akan mampu menghancurkan alam pohon. Begitu dia diselimuti oleh alam pohon, dia pasti akan mati. Namun jika dia tidak bertindak, dia tidak tahu apa tujuan penguasa kota itu. Ketika dia ragu-ragu, penguasa kota Ton mencibir dan berkata dengan tenang, aku tidak peduli dari mana asalmu. Aku juga tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Dunia kita sudah terlalu rusak. Hidup di sini menyakitkan dan merupakan siksaan abadi. Jika ada kesempatan untuk mengubah semua ini, saya rasa semua orang di negeri ketiadaan akan bersedia bekerja keras untuk itu. Hanya saja, kebanyakan orang tidak mengerti. Kedatanganmu mungkin menjadi malapetaka bagi kami, atau mungkin menjadi kesempatan bagi kami untuk terlahir kembali. Yang lain lebih suka menjalani hidup yang menyedihkan daripada kematian yang baik. Tetapi menurutku lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Pasir kuning menyapu tanah tanpa suara, seperti pembantaian tanpa suara. Namun, pada saat ini, Tang Ao merasa seolah-olah mendengar gemuruh badai. Pasir kuning di seluruh langit seperti binatang buas kuno, bergegas ke arahnya, dan hatinya hancur. Yang kau inginkan hanyalah batu suci. Aku punya satu dan aku bisa memberikannya padamu, tapi tidak sekarang. Meskipun aku ingin mengubah dunia, setidaknya kau harus membuktikan padaku bahwa kau punya kekuatan. Mengirim dirimu sendiri ke kematian dan mengambil risiko bukanlah hal yang sama. Tuan kota berbicara dengan tenang, matanya menatap ke arah pasir kuning di kejauhan, dan melanjutkan, Menara Samsara adalah ujianku untukmu. Jika kau bisa lulus, kau bisa mengambil batu ajaib di tanganku. Jika kau tidak bisa lulus, maka kau akan mati di tangan orang-orang di Menara Samsara, dan tidak ada gunanya bagiku untuk memberikannya kepadamu. Tuan Kota Gaoyi, selama Anda bersedia menyerahkan batu ajaib itu kepada saya pasti akan mengalahkan mereka di Menara Samsara. Mendengar ini, Tang Ao membungkuk dalam-dalam kepada Tuan Kota Ton dan berkata dengan tulus bahwa jika tidak perlu, dia benar-benar tidak ingin merusak ketenangan Kota Ton. Haha, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya memikirkan diriku sendiri.
Lagi pula, pohon kecil itu masih membutuhkan saripati bintangmu untuk benar-benar pulih. Mengenai orang-orang di Menara Samsara, setidaknya kau tidak perlu khawatir tentang mereka sekarang. Mereka tahu bahwa dalam jangkauan pohon kuno, itu adalah duniaku. Penguasa kota Ton tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya, dan melanjutkan namun, di Menara Samsara, ada monster tua setingkat Kaisar Dewa, yang bertanggung jawab atas bidang hukum. Monster tua seperti itu tidak akan meninggalkan Menara Samsara dengan mudah, tetapi Anda tidak dapat memastikan apakah dia tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar. Jika itu terjadi, saya tidak akan dapat melindungi Anda. Tenanglah, Tuan Kota. Setelah pasir kuning berlalu, kita akan meninggalkan kota Ton. Sebelum itu, aku pasti akan membantu Xiao Shu pulih sepenuhnya. Tang Ao berjanji dengan sungguh-sungguh. Setelah mendapatkan batu ajaib dari kota Ton, dia harus pergi dan pergi ke tempat berikutnya. Baiklah, baguslah kalau kamu punya rasa percaya diri. Lagi pula, pasir kuning itu tidak akan hilang selama lebih dari 2 bulan. Selama 2 bulan ini, kamu bisa berlatih dengan baik di kota dan mencapai alam suci secepatnya. Selain itu, selama kurun waktu ini, kamu juga akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertarung dengan orang-orang di Menara Samsara. Saat penguasa kota berbicara, dia berbalik, dan batang pohon kuno di bawah kakinya mundur ke bawah. Saat dia turun, dia melanjutkan, "Kudengar kau meminjam tempat latihan untuk melatih prajurit elitmu. Baju besi berduri di kotaku dapat menahan pasir kuning sampai batas tertentu dalam jangkauan pohon kuno. Prajuritmu hampir terlatih, jadi kau bisa membawa mereka keluar dan bertarung dengan orang-orang di Menara Samsara. Akan ada banyak pertempuran seperti itu di masa depan. Terima kasih, Wali Kota." Tang Ao membungkuk kepada penguasa kota Ton lagi. "Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Saat kau bisa mengalahkan Menara Samsara dan mengubah dunia, itu akan sepadan dengan risiko yang kuambil." Setelah batang pohon itu tenang, penguasa kota berbalik dan berkata kepada Tang Ao, "Dalam 2 hari, kau akan pergi bersamaku dan bertemu dengan orang-orang dari Menara Samsara terlebih dahulu. Aku akan menuruti perintahmu." Tang Ao berkata, lalu mengikuti penguasa kota untuk terus berjalan maju, dan tiba di luar rumah kayu Xiao Shu. Penguasa kota Ton berdiri di luar pintu, menatap pohon kecil yang tergeletak di tanah melalui tirai cahaya hijau yang redup. Dengan tatapan penuh kasih di matanya, dia bergumam, pohon kecil itu lahir dengan nasib yang sangat buruk. Jika dia bangun dan melihat bahwa dunia masih seperti ini, dia pasti akan sangat sedih. Ketika dia masih kecil, dia sering bertanya kepadaku mengapa ada pasir kuning, mengapa tidak ada apapun di luar kota Duri, dan mengapa dunia begitu tandus. Dia berkata bahwa dia ingin menanam pohon dan bunga di mana-mana untuk memperindah dunia. Bisakah kamu melakukannya? Jangan khawatir, Tuan Kota. Tang Ao akan melakukan yang terbaik, kata Tang Ao dengan sedikit gerakan di dalam hatinya saat dia melihat pohon kecil di rumah kayu itu. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu, kata penguasa kota Ton, berbalik dan berjalan keluar, lalu melanjutkan orang-orangmu sudah mulai berlatih di tempat latihan. Kalau kau punya waktu, pergilah dan lihatlah. 2 orang di bawah komandomu cukup menarik dan memiliki kekuatan yang bagus, tetapi mereka tidak cukup kuat. Mereka adalah teman-temanku, bukan bawahanku. Tang Ao memikirkan Mantian dan Chen Qingzi dalam hatinya. Keduanya adalah orang-orang di ambang alam Roh Kudus dan dapat melangkah ke alam Roh Kudus kapan saja. Mengesampingkan asal-usul bintang-bintang, kekuatan Tang Ao sebenarnya lebih rendah daripada keduanya. Teman aku sudah lama tidak mendengar kata ini, dan aku masih belum terbiasa. Pokoknya, lebih baik jika kamu bisa mempercayai mereka. Ekspresi Lord of Ton City sedikit berubah, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak banyak bicara. Dia membawa Tang Ao ke pintu kastil kayu dan akhirnya berkata, "Waktu sangat mendesak. Jika tidak perlu, sebaiknya jangan buang-buang waktu. Tidak ada yang bisa luput dari pandanganku di Ton City. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Saat kau bertarung dengan orang-orang dari Menara Samsara untuk pertama kalinya, aku akan mengirim seseorang untuk menemanimu." "Terima kasih, Wali Kota." Tang Ao membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Wali Kota. Kemudian dia meninggalkan istana kayu dan berjalan langsung menuju lapangan parade. Setelah percakapan dengan penguasa kota ini, Tang Ao mendapatkan lebih banyak hal. Dia memang harus mempercepat langkahnya. Setiap hari dia tinggal di tanah ketiadaan berarti suatu hari situasi di benua Zhenwu akan semakin buruk. Dia sudah lama berada di sini dan tidak tahu seperti apa situasi di sana. Setelah tiba di tempat latihan,
Tang Ao memang melihat Mantian dan Chen Qingzi masing-masing memimpin setengah dari prajurit Hell Army dalam latihan. Dengan sedikit gerakan di hatinya, Tang Ao berjalan ke arah mereka. Ketika Mantian melihat Tang Ao datang, dia berbalik dan berkata kepadanya sambil tersenyum. Saudara Tang, datanglah dan lihatlah bagaimana orang-orang yang aku latih. Apakah mereka jauh lebih baik daripada yang dilatih oleh bocah cantik itu? Saudara Mantian, ini baru saja dimulai. Apa yang bisa Anda minta saya katakan? Tang Ao tersenyum. Ia melihat para prajurit yang sedang berlatih keras dan menggelengkan kepalanya ke arah Mantian. Kemudian ia melirik Chen Qingzi dan melihat bahwa para prajurit itu berdiri diam dan tidak bergerak sama sekali. Semua orang memegang pedang kayu di tangan mereka. Meskipun mereka tidak melakukan apapun, ekspresi di wajah mereka sangat menyakitkan, seolah-olah mereka berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, Tang Ao berjalan ke arah itu. Begitu dia mendekat, dia merasakan niat pedang yang melonjak datang ke arahnya. Dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, dia melihat ke arah Chen Qingzi, hanya untuk melihat bahwa seluruh tubuhnya diselimuti oleh niat pedang yang kuat, menekan ke arah para prajurit. Latihan kendo membutuhkan waktu yang lama untuk merenungkan pedang itu sendiri dan tidak dapat dicapai dalam semalam. Akan tetapi, waktu yang diberikan kepada para prajurit ini terbatas. Bahkan dengan ajaran pribadi Chen Qingzi, mustahil bagi mereka untuk memahami misteri kendo dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Chen Qingzi memilih jalan yang lebih sulit bagi para prajurit ini, yaitu menggunakan niat pedangnya sendiri untuk memaksa para prajurit ini merasakan keberadaan pedang. Meskipun pendekatan ini dapat membuat para prajurit ini merasakan keberadaan pedang dalam waktu singkat, namun juga sangat berbahaya. Niat pedang Chen Qingzi sangat kuat. Begitu seseorang tidak dapat menahannya, ia akan terluka oleh niat pedangnya. Dalam kasus terburuk, ia akan mengalami koma, dan dalam kasus terburuk, ia mungkin kehilangan nyawanya. Namun, ini adalah metode pelatihan yang dipilih oleh Chen Qingzi, dan Tang Ao tidak dapat ikut campur. Dia hanya dapat menonton dari samping dan menahan niat pedang. Yang terpenting adalah pikiran, jadi Chen Qingzi membutuhkan sejumlah besar pil penenang. Setelah melalui kesulitan sebelumnya, para prajurit ini menjadi jauh lebih teguh secara mental. Jika pil Ningshen digunakan untuk membantu, memang ada kemungkinan besar seseorang dapat merasakan keberadaan pedang dalam waktu singkat, atau bahkan langsung memahami makna pedang tersebut. Sebagai perbandingan, pelatihan Mantian sebenarnya sedikit tertinggal. Meskipun penempaan tubuh tidak memerlukan pemahaman yang sangat kuat seperti pemahaman ilmu pedang. Namun, penempaan tubuh juga merupakan proses yang bertahap. Jika terlalu cepat, bukan hanya efek penempaan tidak akan tercapai, bahkan dapat langsung merusak fondasi tubuh fisik. Sebelum penempaan tubuh mencapai tingkat lanjut, seorang kultivator fisik pasti tidak akan dapat dibandingkan dengan seorang kultivator pedang yang telah memahami niat pedang. Sambil berpikir dalam hatinya, Tang Ao menoleh dan berkata kepada Mantian, "Saudara Mantian, saya telah menyiapkan pil untuk Anda. Saya menaruhnya di rumah. Setelah pelatihan hari ini, Anda dapat kembali dan memberi mereka obat." Saudara Tang, saya baru saja akan memberitahu Anda hal ini. Tubuh orang-orang ini benar-benar terlalu buruk. Jika mereka terus ditempa seperti ini, saya tidak tahu berapa lama lagi mereka akan dapat memenuhi persyaratan saya. Anda perlu menyiapkan lebih banyak pil penempa tubuh. Kata Mantian kepada Tang Ao dengan ekspresi jijik di wajahnya. Haha, saudara Mantian, para prajurit ini awalnya hanyalah penjaga kota Blackrock biasa. Dari segi kekuatan fisik, mereka secara alami tidak sekuat Anda, saudara Mantian. Bakat mereka juga rata-rata. Itulah sebabnya, jika Anda dapat membantu mereka menempa tubuh mereka dengan sukses dalam waktu singkat, kemampuan Anda akan terungkap. Jika mereka adalah prajurit dengan tubuh yang kuat, bahkan jika Anda mengandalkan mereka untuk mengalahkan saudara Chen, Anda tetap akan kehilangan muka. Tang Ao terkekeh. Dia tentu tahu bahwa prajurit pasukan neraka memiliki tubuh fisik yang buruk. Bagaimanapun, mereka hanyalah prajurit biasa dengan tingkat kultivasi yang rendah. Bagaimana mungkin seseorang mengharapkan tubuh fisik mereka menjadi kuat? Faktanya, mengingat lingkungan khusus tanah tanpa eksistensi, sangat jarang bagi mereka untuk memiliki kualitas seperti itu. Bagaimanapun, melatih prajurit bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam semalam. Jika mereka mulai berlatih sekarang dan menempa tubuh mereka, lalu melalui beberapa atau bahkan puluhan pertempuran sengit, mereka akan dapat tumbuh dengan cepat dan menjadi pasukan neraka sejati. Semua ini butuh waktu. Manusia pada dasarnya tidak sabaran, dan Tang Ao tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan hal-hal itu kepadanya, jadi dia hanya dapat menggunakan Chen Qingzi untuk membangkitkan semangat juangnya.
Saudara Tang, kau benar. Anak laki-laki tampan itu meremehkanku sepanjang hari. Aku hanya ingin dia melihat siapa yang lebih baik. Aku tidak percaya orang-orang yang kubawa keluar lebih buruk darinya. Seperti yang diharapkan, hati Mantian dipenuhi dengan semangat tinggi saat mendengar ini. 880.